Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 522, Api Penyucian. Setelah 6 hari tidak ada yang bisa menemukan Luli, Jiang Qiling menjadi gelisah. Setiap orang yang pergi mencari Luli membawa jimat batu giok. Jika Luli ditemukan, mereka akan menghancurkan jade-jade untuk mengirim pesan. Tapi itu sudah 6 hari dan belum ada jimat jade yang rusak. Meskipun Jiang Qiling telah beristirahat selama beberapa waktu, jiwanya belum pulih. Fakta bahwa dia ingin pergi secara pribadi membuat Jiang Hu ketakutan. Jiang Qiling mengirim banyak prajurit tetapi Jiang Hu bertekad untuk tetap tinggal. Luli telah memberinya perintah dan berjanji akan memotong kepala Jiang Hu jika terjadi sesuatu pada Jiang Qiling. Orang macam apa itu Luli? Luli adalah seorang pembunuh, seseorang yang bahkan memiliki keberanian untuk membunuh Ji Mengtian, Lu Xuan, Yang Xuan dan Dai Feiyu. Jika terjadi sesuatu pada Jiang Qiling, Luli tidak akan keberatan membunuh Jiang Hu. Itu hanya kepala yang lain. Untuk hidupnya sendiri dan untuk kepedulian terhadap Jiang Qiling, Jiang Hu berlutut kepada Jiang Qiling dan memohon padanya untuk tidak pergi. Jiang Hu bahkan mengatakan dia harus memeriksa mayatnya jika dia ingin meninggalkan base camp. Berdasarkan karakter Jiang Qiling, tak perlu dikatakan, dia tidak akan ragu begitu dia memutuskan. Dia merilis Soulfish Butterflies sekaligus untuk menjatuhkan Jiang Hu dan pergi. Ketika Jiang Hu bangun, dia memanggil lebih dari selusin prajurit dan pergi mencari Jiang Qiling. Dia beruntung setelah setengah hari, dia berhasil menyusulnya. Luli masih berkeliaran di alam liar. Bukannya para pejuang yang dikirim oleh Jiang Qiling tidak berguna. Faktanya adalah bahwa Luli menggunakan kekuatan psikis untuk mengamati. Setiap kali dia mendeteksi orang-orang di dekatnya, dia akan berkeliling mereka terlebih dahulu. Seberapa kuat jiwa Luli sekarang? Bahkan dirinya sendiri tidak tahu jawabannya. Setelah diubah oleh energi surgawi, kekuatan jiwanya pasti telah melampaui puncak alam dewa mulia. Karena itu, biasanya, ia akan mencari orang lain terlebih dahulu. Dia akan berkeliling sebelum prajurit terdekat lainnya bahkan sebelum mereka menyadari bahwa dia ada di sana. Dia masih dalam perjalanan ke base camp Rache Barbarian. Dia ingin bertanya pada Rui si besi bagaimana meningkatkan kekuatan. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan jawaban yang pasti, dia setidaknya bisa memberitahu orang barbar untuk menuangkan lebih banyak energi untuk mengisi ulang Ding Dewa Barbar. Ding Dewa Barbar telah tinggal di kepala Little White. Luli tidak tahu situasi di dalam karena Little White tidak pernah keluar dari lengan bajunya, yang berarti sudah tenang. Tidak ada yang melakukan sesuatu yang aneh dan tidak ada yang mati. Little White tidak menunjukkan reaksi. Ji Mengtian, Lu Xuan, Yang Xuan dan yang lainnya memang hidup. Tapi, mereka lebih sakit daripada kematian itu sendiri. Beberapa dari mereka bahkan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Mereka merasa telah menyiksa di neraka selama 6 hari terakhir. Petir akan terus menghantam mereka. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menanggung rasa sakit. Tidak ada yang mencoba melarikan diri dari petir lagi atau bahkan menghindar. Mereka hanya akan duduk di tanah dengan kaki bersilang atau berbaring di sana dan menunggu kedatangan petir yang bergerak cepat. Mempertimbangkan bahwa ruang di dalamnya terbatas, tidak ada yang benar-benar bisa menjauh dari petir. Mereka akan terpukul pada akhirnya apapun yang terjadi. Jika demikian, lalu apa perbedaan antara menghindari dan tidak? Bagaimana rasanya disambar petir terus-menerus? Itu seperti mendorong kepala seseorang ke dalam air dan kemudian membiarkan orang itu keluar saat dia hampir mati dan kemudian mendorongnya kembali setelah beberapa napas. Ditabrak petir bahkan lebih menyakitkan daripada direndam dalam air. Orang-orang ini tersengat listrik. Setiap bagian dari otot mereka terkoyak dan kulit mereka hangus dan terbakar seolah-olah mereka dilemparkan ke dalam api. Setiap kali mereka disambar petir, mereka akan gemetar dan berkedut tak terkendali dan mereka akan memutar mata dan berbusa di mulut mereka. Setiap 2 jam, Dai Feiyu akan menyembuhkan orang lain dengan keterampilan sumber garis kehidupannya karena takut bahwa mereka akan mati karena luka-luka mereka. Situasi di dalam Ding Dewa Barbar adalah, mereka berbaring di tanah, meninggalkan diri mereka di bawah kekuasaan petir. Mereka akan kejang sesekali, memutar mata mereka dan memiliki busa di sudut mulut mereka. Setelah sengatan dan rasa sakit berlalu, mereka dapat menemukan kesempatan untuk bernapas dan menutup mata mereka, menunggu ronde berikutnya. Semua berbaring di tanah terlepas dari penampilan mereka,
semua kecuali Dai Feiyu dan Ji Mengtian. Hanya dua wanita muda ini yang masih duduk di tanah dengan kaki bersilang dengan usaha keras demi penampilan mereka. Yah, tidak ada begitu banyak penampilan yang perlu dikhawatirkan sekarang. Luni dan yang lainnya melakukan sesuatu yang aneh. Mereka bersembunyi di antara beberapa mayat sehingga mayat-mayat itu bisa mengambil beberapa petir untuk mereka. Tapi, mayat-mayat mulai berbau setelah beberapa hari. Dengan berbaring dekat dengan mayat, Luni dan yang lainnya bisa mencium aroma tengik. Ketika mereka membuka mata mereka, mereka bisa melihat mata yang tertutup itu. Boom, boom, boom. Petir datang mengalir dan mendarat di masing-masing. Semua mulai kejang. Beberapa mengeluh, tetapi lebih banyak berbaring seperti mayat kecuali berkedut sedikit ketika disambar petir. Tidak ada yang mengutuk, atau memohon atau menangis. Mereka kehilangan kekuatan untuk mengutuk. Mengemis tidak akan membawa mereka kemanapun dan Luli tidak pernah menanggapi. Mereka tidak lagi menangis. Terkadang ketika Lu Xuan, Yang Xuan dan Ji Mengtian membuka mata mereka, orang bisa melihat kebencian yang mengakar. Tetapi di mata Dai Feiyu dan wanita muda lainnya, ada penyesalan, menyesal membuat diri mereka musuh Luli. Kedua wanita muda itu juga putus asa. Mereka bisa mengatakan bahwa Luli tidak mau membiarkan mereka pergi. Mereka belum makan atau tidur selama 6 hari. Kematian akan menjadi satu-satunya akhir bagi mereka di jalan. Mereka akan mencoba makan sesuatu kadang-kadang tetapi perut mereka kesal setelah disambar petir. Mereka akan membuang semuanya sehingga mereka hanya bisa mempertahankan hidup mereka dengan air. Mereka akan lebih lemah dan lebih rentan jika situasinya berlanjut. Pada awalnya, Dai Feiyu akan melepaskan keterampilan sumber garis kehidupan setiap setengah jam. Sekarang, setiap 2 jam. Setelah beberapa saat, interval akan diperpanjang hingga beberapa jam. Pada akhirnya, Dai Feiyu akan sangat lemah sehingga dia tidak bisa menggunakan skill Source of Life Bloodline lagi. Semua orang akan berakhir dengan tumpukan daging panggang. Sekarang, kematian bagi sebagian dari mereka adalah melegakan. Jika mereka memiliki keberanian untuk bunuh diri, mereka akan melakukannya. Sungguh menderita-menderita seperti ini. Hidup dengan cara ini tidak lebih baik daripada mati. Luli tidak melihat atau mendengar apa yang terjadi di dalam karena dia tidak mau. Sekarang dia telah memutuskan untuk membunuh mereka, dia telah melepaskan semua kekhawatiran. Dia bergegas. Setelah 1,5 hari, dia tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Di depannya berdiri 2 orang, orang-orang yang akrab. Salah satunya adalah Ye Luo dari Tumulus of Universe. Luli baru saja berpisah dengannya belum lama ini. Yang lainnya adalah seorang gadis cantik dengan gaun merah, Lu Hongyu, cucu leluhur ke-8 keluarga Lu. Luli hendak pergi berkeliling mereka ketika dia merasakan angin sepoi-sepoi yang merupakan kekuatan psikis Ye Luo. Luli tahu bahwa dia berada sehingga dia harus pergi ke mereka dengan senyum yang dipaksakan. Dia mengerti mengapa Ye Luo ada di sini bersama Lu Hongyu. Luli, kamu sulit ditemukan hari ini. Lu Hongyu berkata dengan ejekan ketika dia melihat Luli datang. Sebelum Luli bisa menjawab, dia memarahinya, Luli, kamu telah tumbuh. Apakah kamu lupa tentang aku? Jika begitu, lupakan saja aku di sini. Kamu bebas untuk pergi. Luli menangkupkan tinjunya dan berkata dengan senyum pahit, aku mungkin melupakan yang lain tapi aku tidak berani melupakan sepupuku Hongyu. Baik, Lu Hongyu melambaikan tangannya dan berkata, kembalilah ke base camp bersamaku sekarang. Kekasihmu, Nona Jiang, turun dari tempat tidur karena dia sangat marah kepadamu. Jika kamu terus mengambil jalanmu sendiri, dia mungkin mati. Killing, Luli ragu-ragu. Dia akan mencapai base camp ras barbarian. Bahkan jika Ruid Iron tidak tahu bagaimana meningkatkan kekuatan petir, Luli setidaknya bisa memintanya untuk mengirim beberapa orang barbar ke Ding Dewa Barbar untuk membunuh mereka yang ada di dalam. Niat Lu Hongyu jelas. Dia di sini untuk menghentikannya membunuh mereka. Fakta bahwa dia menyebutkan Jiang Killing membuatnya ragu. Lu Hongyu mendeteksi keraguan-raguan Luli dan berkata, Luli, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu berpikir apakah kamu membunuh Ji Mengtian dan yang lainnya atau tidak, keempat pasukan akan membalas kamu semua sama, kan? Sebenarnya, itu tidak benar. Jika kau tidak membunuh mereka, kita masih punya cara untuk membalikkan keadaan. Apakah kau lupa tentang penegak hukum penegakan dari Aula Pembantaian Iblis? Itu adalah kakek buyut kita. Masalah ini bukan salahmu.
Aku percaya Aula Pembantai Iblis akan memberimu keadilan dengan kehadiran Patriark Penegakan Hukum. Bab 523, sekarang apa? Kakek hebat. Luli mengerutkan kening. Gambar seorang lelaki tua dan tidak fleksibel muncul di benak Luli. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek buyut telah membangun kembali ingatannya dan dia tidak ingat masa lalu sekarang. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu. Dia bahkan tidak khawatir tentang kehidupan kakek saya. Bagaimana dia peduli dengan dirinya sendiri tentang saya? Disinilah kamu salah, Luli. Ye Luo menyela, bukannya kita mati. Setiap manusia merasakan sesuatu. Salah satu leluhur kita juga membangun kembali jiwanya. Dia mengklaim bahwa dia tidak mengenal kita. Tapi aku tahu itu, selama itu tidak melanggar aturan. Aula Pembantai Iblis, dia akan memihak keluarga Ye kita. Petik 2. Aku sudah mendengar sesuatu tentang kakekmu. Aku mengerti bahwa dia telah dirugikan oleh racun Fodo yang sangat kuat. Bahkan Balai Pembunuh Iblis harus banyak berinvestasi untuk menyembuhkannya. Tetapi jika keluarga Lu dapat memberikan kontribusi besar pada Grounds Slaying Grounds, aku yakin kakekmu akan membantu. Petik 2. Namun, setelah kakekmu menderita kemalangan ini, tidak ada dari keluarga Lu yang pernah memasuki Taman Pembantai Iblis. Bagaimana kakek buyutmu bisa membantu? Dia adalah patriarki penegakan hukum. Jika dia menaruh kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama, bagaimana dia bisa membangun otoritasnya? Petik 2. Tapi kasusmu berbeda. Ini bukan salahmu sejak awal. Kamu adalah murid keluarga Lu dan kamu telah memberikan kontribusi besar dengan membunuh begitu banyak ras alien di sini. Bahkan jika keempat kekuatan itu mengeroyokmu, kakek buyutmu akan memihakmu. Lagi pula, kamu berasal dari keluarga yang sama. Petik 2. Kata-kata Ye Luo mengejutkan Luli yang berpikir itu masuk akal. Setelah kakek Luli diracun, Lu Zengtan dan yang lainnya sibuk memperjuangkan kekuasaan. Mereka tidak akan mengirim orang ke Grounds Pembantai Iblis untuk memberikan kontribusi. Mungkin ada beberapa yang ingin datang tetapi dilarang oleh Lu Zengtan yang lebih suka kakek Luli tidak pernah bangun. Alasan pembantaian iblis. Di Grounds Pembantai Iblis nyata, harus ada sejumlah besar prajurit yang kuat dengan prajurit realm manusia sovereign real tidak diperhatikan. Pasti ada beberapa di alam abadi bumi. Luli pergi ke sana akan secara praktis menelusuri jalan menuju kematiannya sendiri. Mungkinkah dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang prajurit dari alam abadi bumi di masa ini? Pada saat dia mencapai level dan memasuki Grounds Slaying Grounds, kakeknya sudah lama hilang. Melihat bahwa Luli tidak memberikan tanggapan, Lu Hongyu menambahkan, Luli, Ye Luo benar. Jika Aula Pembantai Iblis akan mengambil alih masalah ini, tidak ada di 4 pasukan yang bisa mengacaukanmu, setidaknya, selama dalam jangka pendek. Percayai kami dan percaya kakek buyut kami. Petik 2. Baik, setelah beberapa saat, Luli menjawab sambil menghela nafas, kalau begitu aku akan mengampuni mereka untuk saat ini. Putih kecil. Little White sedang tidur dan bangun dengan kaget mendengar suara Luli. Itu menyelinap keluar dari lengan bajunya. Luli melihatnya dan berkata, keluarkan Ding Dewa Barbar. Berdengung. Bayangan tripod bulat Ding muncul di antara alis Little White. Segera, itu menjadi salah satu yang bisa dipegang Luli di tangannya. Luli, Ye Luo dan Lu Hongyu semuanya diperiksa dengan kekuatan psikis mereka. Mendesis. Lu Hongyu dan Ye Luo tertegun begitu mereka mengirim kekuatan psikis mereka. Situasi di Ding Dewa Barbar mengejutkan oleh pemandangan itu. Ji Mengtian dan Dai Feiyu duduk berdampingan. Rambut dan alis mereka rontok. Kulit mereka terbakar dan mereka masih di bawah pengaruh guntur. Keduanya gemetaran secara teratur. Jika Lu Hongyu dan Ye Luo tidak hati-hati, mereka mungkin tidak mengenali Dai Feiyu dan Ji Mengtian. Keindahan yang terkenal dari dataran tengah sekarang tidak berbeda dengan para tunawisma dan hantu. Lu Xuan, Yang Xuan dan Lu Ni dan yang lainnya ada di tanah. Ada beberapa mayat di sebelah Yang Xuan dan Lu Ni. Mereka juga disambar petir dan akan kejang sesekali. Ada busa di mulut Lu Ni dan beberapa yang lain, pemandangan yang terlalu mengerikan untuk ditanggung. Little White, hentikan petir. Luli cemberut dan berkata tanpa emosi. Dengan tatapan tajam dari tanduk Little White, formasi penghambatan dalam Ding Dewa Barbar akhirnya berhenti. Tatapan dinding besi mati dan menjadi gelap gulita di dalamnya. Berdengung. Segera, seseorang membuka mata mereka dengan kebingungan, berpikir bahwa ini adalah mimpi.
Ketika mereka saling memandang dan memastikan bahwa ini nyata, mereka semua menyatakan kegembiraan karena selamat dari bencana. Beberapa dari mereka menyeringai, menunjukkan gigi putih. Itu cukup menyeramkan dalam ding gelap yang gelap dari Dewa Barbar. Berdengung, Dai Feiyu adalah orang pertama yang kembali ke akal sehat. Dia melepaskan keterampilan sumber garis kehidupan sekaligus untuk menyembuhkan orang lain. Setelah beberapa saat, mereka semua merasa lebih baik. Memastikan bahwa petir telah berhenti, Yang Xuan, Luni dan yang lainnya duduk sambil meringis kesakitan. Yang Xuan melihat sekelilingnya. Kemarahan semakin kuat. Dia berteriak histeris, "Luli, lanjutkan jika kamu punya nyali atau bunuh aku." "Apa? Kamu tidak punya nyali. Kamu tidak lain hanyalah seorang pengecut. Ketika aku keluar, aku akan merobekmu menjadi berkeping-keping." Luni juga mendidih karena marah. Dia berdiri, menunjuk ke atas mereka dan berteriak pelecehan. Dia bersumpah dengan sangat keras. Lu Xuan dan Ji Mengtian saling memandang dan menggelengkan kepala dengan senyum pahit. Boom, boom, boom. Jawaban yang diterima Luni dan Yang Xuan adalah busur listrik muncul lagi dan hujan petir. Dai Feiyu hampir melompat keluar dari kulitnya. Dia berteriak, "Kalian berdua idiot, hentikan itu. Kita akan lebih sengsara, jika kamu terus seperti ini. Luli, jangan lakukan ini pada kami. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf." Dai Feiyu tulus dalam permintaan maafnya tetapi petir tidak membeda-bedakan. Dia dipukul lagi. Dia gemetar begitu hebat sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Ketika Yang Xuan dan Luni menemukan diri mereka dalam badai petir lagi, mereka merasakan penyesalan dan ketakutan. 8 hari terakhir lebih dari neraka bagi mereka. Mereka hampir mengalami gangguan mental. Sekarang setelah akhirnya berhenti, serangan petir mulai lagi hanya karena sumpah mereka. Mereka membawa semua orang turun bersama mereka juga. "Hentikan, Luli." Ye Luo dan Lu Hongyu saling memandang tanpa berkata-kata. Dia tidak bisa tidak memohon ketika dia melihat betapa menyedihkannya mereka di sana. "Tenang, mereka tidak akan mati." Luli berkata dengan santai dan kemudian menambahkan setelah beberapa pemikiran, "Kami akan tiba di base camp balap barbarian. Aku akan kembali dengan kamu ke base camp kami setelah aku mendapatkan beberapa petir lagi." Sepupu Hongyu, cari seorang pria untuk kirim Jiang Qiling sepatah kata pun. Katakan padanya untuk tidak khawatir dan aku akan segera kembali. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan di base camp ras barbar? Lu Hongyu masih bingung ketika Luli sudah bergegas pergi. Dia mengejarnya dengan cepat. Ye Luo memecahkan jimat giok di tangannya dan menindaklanjuti juga. Hanya dalam beberapa jam, mereka tiba di base camp ras barbarian. Melihat pembunuhnya, Luli kembali. Orang-orang barbar hampir mengalami kerusuhan. Rui si besi memiliki ekspresi seolah-olah ayahnya sendiri telah meninggal. Ye Luo dan Lu Hongyu berdiri di belakang Luli dengan gugup. Mereka takut bernafas ketika dihadapkan dengan kerumunan orang barbar. Luli berdiri di depan sendirian dan melihat ke markas. Dia melihat Rui besi di kerumunan dan berteriak, "Rui besi, pergi dari sini." Sensasi besar menyapu base camp lagi. Rui the Iron berjalan keluar bersama beberapa orang barbar dengan kepahitan. Tapi dia tidak pergi ke tepi base camp karena dia terlalu takut. Menarik wajah panjang, Rui besi berkata kepada Luli, "Manusia, apa yang kamu inginkan sekarang?" Luli menunjukkan padanya ding dewa barbar di tangannya dan bertanya, "Bisakah kekuatannya ditingkatkan? Bisakah aku membunuh prajurit Realm Sovereign Human di dalamnya?" Rui si besi tertegun. Lalu dia bertanya dengan dingin, kamu membuat ding dewa barbar bekerja." Luli tersenyum dingin dan membisikkan sesuatu kepada Little White. Dari kepalanya, busur listrik melotot. Luli melempar ding dewa barbar dan membesar dan melayang di udara. Udara hitam beredar di sekitarnya. Tanda-tanda samar terlihat saat gelombang energi meluas. Luli memelototi Rui si besi saat dia berkata, "Rui si besi, haruskah aku memasukkanmu ke dalamnya selama beberapa hari? Aku ingin melihat apakah itu bisa membunuhmu." "Ah, kamu telah membuatnya bekerja. Bagaimana ini mungkin?" Rui the Iron melangkah mundur karena terkejut. Ding dewa barbar ini tidak bisa bekerja hanya dengan energi petir, tetapi juga bloodline yang unik untuk ras barbar. Dia telah memberikannya kepada Luli dengan murah hati karena Rui si besi mengira manusia tidak bisa membuatnya bekerja. Bagaimana dia tahu bahwa Luli bisa? Bab 524, Wanita yang Jiang.
Aku adalah pendosa ras barbar. Rui Daeron menyesal. Perlombaan barbarian hanya memiliki sedikit relik kuasi yang sangat berharga. Ayah Rui si besi akan mengulitinya untuk mengetahui bahwa dia telah kehilangan salah satu dari mereka. Jika ayahnya mengetahui bahwa dia telah memberikan satu kepada manusia yang benar-benar dapat menggunakannya, ayahnya akan mematahkan tulangnya dan mengeluarkan tendonnya. Sisi manusia akan lebih kuat sekarang karena Luli bisa menggunakan relik kuasi. Dia masih muda. Ketika dia tumbuh dewasa dan memiliki kesempatan untuk pergi ke Grounds Slaying Grounds, itu akan menjadi mimpi buruk bagi 4 balapan lainnya. Semakin dia memikirkannya, Rui Daeron semakin menyesal dan takut. Ketika dia kembali ke tanah Barbarian Utara, dia akan berakhir dengan menyedihkan. Dia mungkin tidak terbunuh tetapi hidupnya tidak akan nyaman. Tidak mendapat tanggapan dari Rui Daeron untuk sementara waktu, Luli menjadi sedikit marah. Dia berteriak dengan dingin, apakah Anda akan memberitahu saya atau tidak? Jika tidak, saya akan memasukkan Anda dan semua orang barbar, tetapi saya tidak akan membunuh Anda. Saya akan membawa Anda kembali ke Central Plains dan saya tidak akan melanggar sumpah saya. Dengan itu waktu, saya akan meminta prajurit kita yang kuat untuk memotong Anda dan membuat Anda mengisi untuk pangsit. Petik 2. Rui Daeron ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia mengambil keputusan dan berkata, kamu dapat meningkatkan kekuatan Ding Dewa Barbar. Sama dengan kuasi relik yang dimiliki manusia. Tetapi jika kamu ingin meningkatkan kekuatan, kamu harus meningkatkan wilayahmu terlebih dahulu, yang saya tidak bisa menawarkan bantuan. Jika Anda mencapai rilem manusia sovereign, Anda akan dapat membunuh prajurit rilem manusia sovereign rilem dengan itu. Petik 2. Luli mengerutkan kening. Itu Little White yang mengendalikan Ding Dewa Barbar. Bisakah Little White meningkatkan wilayahnya? Bagaimana cara membudidayakan bis Suan? Luli menatap Rui si besi dengan dingin dan berkata, kamu mengatakan yang sebenarnya. Kamu tahu hasilnya jika kamu memberi saya makan dengan kebohongan. Rui si besi menjawab dengan wajah masam dan menggelengkan kepalanya, bagaimana aku bisa punya nyali untuk membohongimu? Baik, Luli meminta Little White untuk menerbangkan Ding Dewa Barbar ke tanah terbuka dan berkata, beritahu orang barbarmu untuk menuangkan lebih banyak energi ke dalamnya untuk memperkuatnya. Atau aku tidak akan bisa menggunakannya ketika energinya habis. Ini menarik perhatian Rui Daeron. Luli tidak tahu untuk menyerap kekuatan dari alam. Ada formasi penghambatan dalam Ding Dewa Barbar yang ketika diaktifkan bisa mengambil kekuasaan dari langit dan bumi. Terakhir kali, orang barbar menuangkan energi hanya untuk meningkatkan kekuatan petir. Rui si besi berpikir cepat. Segera, dia menjawab dengan senyum pahit, manusia, orang barbar saya telah mencurahkan cukup banyak energi terakhir kali untuk Anda gunakan dalam jangka panjang. Mereka tidak memiliki terlalu banyak di toko. Biarkan kami pergi. Jangan mencoba membuang nafasmu. Biarkan mereka menuangkan energi atau aku akan memasukkanmu ke dalamnya. Luli tidak akan khawatir tentang banyak hal. Dia menekannya dengan ganas. Baik. Rui Daeron terdiam. Dia memanggil tim barbar untuk menuangkan energi ke Ding Dewa Barbar dari kejauhan. Diam-diam, dia merasa senang. Luli tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan alam. Setelah beberapa saat, kemudian energi dalam relik kuasi habis, itu akan menjadi tripod Ding yang tidak berguna. Desir, desir. Busur listrik yang tak terhitung jumlahnya habis dan ditembakkan ke Ding Dewa Barbar. Ye Luo dan Lu Hongyu dari kejauhan terengah-engah karena kagum dan kaget. Luli telah mendominasi begitu banyak orang barbar sendirian dan dia bahkan memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu untuknya. Ini tidak pernah terdengar. Barbar menuangkan energi yang membuatnya sengsara bagi orang-orang di dalamnya. Tiba-tiba, petir menjadi lebih kuat dan busur listrik menari-nari. Geng mulai berteriak dan berteriak. Dai Feiyu ketakutan, berpikir bahwa Luli telah meningkatkan kekuatan karena dia marah. Pada tingkat ini, tidak ada dari mereka yang bisa bertahan. Segera, mereka semua akan berubah menjadi daging yang terbakar. Yang Xuan dan Luni juga ketakutan ketika mereka merasakan peningkatan kekuatan. Mereka merasa mereka tidak bisa lepas dari nasib saat ini dan semua harapan telah hilang. Sekali lagi, Lu Xuan jatuh ke tanah. Ji Mengtian runtuh juga. Canggih seperti mereka, ada ketakutan di kedalaman mata mereka meskipun mereka biasanya menyimpan perasaan mereka untuk diri mereka sendiri. Tidak ada yang ingin mati. Keduanya berada di puncak kehidupan mereka.
Bagaimana mereka bisa mati seperti ini? Setelah waktu selama 3 dupa untuk membakar, Luli akhirnya ingat ini. Dia memeriksa dengan kekuatan psikisnya dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kekuatan petir telah meningkat. Jika dia benar-benar melupakan semuanya, setelah 2 jam, mereka yang di dalam akan menjadi tumpukan arang. Luli menyuruh Little White untuk menghentikan petir keluar dengan terburu-buru. Mereka yang berada di dalam tidak bisa membuka mata karena mereka terluka parah. Seorang wanita muda dari paviliun bunga dan seorang pembantu Ji Mengtian meninggal. Hanya 7 yang hidup. Dai Feiyu terluka sangat parah sehingga dia tidak bisa menggunakan Source of Life Bloodline skill. Sisanya harus menggunakan energi Suan untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Setelah 1 jam, Dai Feiyu akhirnya merasa lebih baik sehingga dia menggunakan keterampilan Bloodline-nya lagi untuk membantu orang lain. Segera, Ji Mengtian duduk, begitu pula Yang Xuan dan Lu Xuan, Luni. Namun, kali ini, tidak ada yang secara verbal melecehkan Luli lagi. Mereka semua duduk diam, tahu bahwa mereka adalah tawanan. Tidak ada gunanya melemparkan kata-kata kotor di Luli, yang hanya akan membuatnya marah dan mereka harus lebih menderita. Lebih dari 2.000 orang barbar menghabiskan 1,5 hari untuk menuangkan energi sebelum Rui Si Besi menyuruh mereka berhenti. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Luli, orang-orangku hampir tidak bisa menahan. Mereka telah mencurahkan sebagian besar energi petir mereka. Cukup bagimu untuk menggunakan lebih dari selusin tahun. Baik, Luli bisa mengatakan bahwa banyak orang barbar sakit-sakitan dan kelelahan. Dia meminta Little White untuk mengambil kembali Ding Dewa Barbarian dan pergi bersama Ye Luo dan Lu Hongyu. Kali ini, Luli tidak meluangkan waktu. Dia khawatir tentang Jiang Qiling sehingga dia terbang kembali ke base camp dengan roda takdirnya dengan kecepatan tertinggi, membawa Ye Luo dan Lu Hongyu bersamanya. Seberapa cepat, Ye Luo dan Lu Hongyu saling memandang tanpa berkata-kata. Mereka memiliki gagasan bahwa Luli menjadi kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia sekuat ini. Dia bahkan lebih cepat dari seorang prajurit di tahap awal alam sovereign manusia. Luli menyuruh Little White meninggalkan Ding Dewa Barbar di luar. Sesekali, dia akan memeriksa situasi. Tidak ada petir yang dirilis sekarang. Tetapi jika orang-orang itu bertingkah buruk di sana, Luli tidak akan keberatan memberi mereka lagi. Mereka bertiga terbang siang dan malam dalam garis langsung dengan kecepatan tertinggi. Kalau terus begini, paling lama mereka butuh 4 atau 5 hari untuk tiba di base camp. 2 hari kemudian, mereka telah menempuh setengah perjalanan kembali. Tiba-tiba, seorang pria bergegas dari kejauhan. Dia menemukan Luli dan Ye Luo dan berteriak dari jauh. Ye Jian. Ye Luo terkejut dan berkata kepada Luli, dia dari keluargaku. Luli, berhenti di sini. Luli menghentikan roda takdir. Ye Luo melompat ke depan Ye Jian dan bertanya, Ye Jian. Kenapa kamu sendirian? Ini sisanya. Apa yang terjadi? Ye Jian memimpin timnya sendiri dengan 7 atau 8 orang. Namun, dia sendirian sekarang dan berlumuran darah. Ye Luo bisa tahu ada yang salah. Mendengar pertanyaan keprihatinan Ye Luo, Ye Jian menangis. Sambil menangis, dia berkata, mati, mereka semua mati. Mereka semua dibunuh oleh Yang Qi, Jinu sekarang. Apa? Mata Ye Luo memerah. Luli dan Lu Hongyu berkumpul juga. Karena Ye Jian tidak mengenal mereka, dia tidak terlalu memperhatikan. Dia melanjutkan sambil menangis, sekelompok orang dari Hades Society, Istana Samsara, Paviliun Bunga dan keluarga Lu berkumpul untuk menyerang Lady Jiang. Kami hanya di dekatnya. Saya pikir Anda dan Lady Jiang memiliki hubungan yang baik jadi saya mencoba untuk mengeluarkan mereka dari itu. Sedikit yang saya tahu bahwa Yang Qi juga akan menyerang kita. Mata Luli terbuka lebar. Dia tegang seperti singa yang marah. Dia menyela dan berteriak, Yang Lady Jiang. Jiang Qiling. Iya nih. Karena Luli bersama Ye Luo, Ye Jiang tahu bahwa dia penting sehingga dia mengangguk dan menjawab dengan hormat. Luli terbang kembali ke roda takdirnya, mengambil Ye Jian dengan satu tangan sambil berteriak, tunjukkan jalannya, sekarang. Ye Luo melompat ke roda takdir juga dan berkata dengan tergesa-gesa, pimpin jalan sekarang. Lewat sana, Ye Jian menunjuk ke barat laut dan berkata dengan marah, 300 mil ke arah sana. Ada lebih dari 100 dari mereka. Ketika saya pergi, lebih dari setengah dari 40 dengan Lady Jiang telah meninggal. Saya tidak tahu situasinya sekarang. Petik 2.
Bab 525, Hadiah 10 juta kristal Suan. Alasan Yang Qi dan Jinu untuk menyerang Jiang Qiling sederhana. Jiang Qiling dan Lu Li berhubungan dekat. Yang Qi dan Jinu ingin menyelamatkan Yang Xuan, Ji Mengtian dan yang lainnya tetapi mereka tidak dapat menemukan Lu Li. Yang Qi dan Jinu memutuskan untuk mengambil risiko menangkap Jiang Qiling untuk memaksa Lu Li. Jika Jiang Qiling tidak meninggalkan base camp, Yang Qi dan Jinu tidak akan cukup berani untuk bergerak. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di base camp. Namun, Jiang Qiling keluar untuk menemukan Lu Li sendiri ketika dia masih rentan. Jinu dan Yang Qi melihat peluang mereka. Mereka percaya dengan menjatuhkan Jiang Qiling, mereka bisa tawar-menawar dengan Lu Li. Ketika Jiang Hu menyusul Jiang Qiling, dia hanya memiliki lebih dari 10 prajurit bersamanya. Kemudian, dia merasa itu tidak cukup sehingga dia memanggil lebih dari 20 prajurit. Beruntung dia melakukan itu. Kalau tidak, dia akan terbunuh dan Jiang Qiling ditangkap. Boom, boom, boom. Atas kemarahan gunung yang besar, Jiang Qiling dikepung. Hanya ada 9 yang tersisa di sisinya. Jika bukan karena fakta bahwa Jiang Qiling dan Jiang Hu memiliki peringkat 8 Soulfish Butterfly Bloodline, semua orang kecuali Jiang Qiling akan terbunuh. Dia memiliki armor dan perisai kelas suci yang cukup kuat. Meski begitu, darah merembes keluar dari sudut mulutnya terus-menerus. Jiwanya yang terluka belum pulih. Situasi memburuk dengan melepaskan terlalu banyak Soulfish Butterflies. Dipukul berkali-kali, organ internalnya juga terluka. Di kaki pegunungan, ada banyak prajurit. Pada awalnya, lebih dari 100 prajurit ada di sini, 30 atau 40 di antaranya dibunuh oleh Jiang Qiling dan prajuritnya. Sekarang jumlahnya bertambah menjadi 200 yang semuanya dikumpulkan oleh Yang Qi dan Jinu kemudian. Tidak semua dari mereka adalah murid Istana Samsara, Paviliun Bunga, atau Perkumpulan Hades dan keluarga Lu. Banyak prajurit berasal dari keluarga yang berafiliasi. Sebagai contoh, Istana Aries berafiliasi dengan Istana Singa Biru yang bergantung pada keluarga Lu. Tidak ada hubungan langsung antara Istana Aries dan keluarga Lu. Tetapi jika Lu Hongyu memberi perintah, Istana Aries harus mengikuti. Yang Qi dan Jinu bukan murid yang paling penting, jauh lebih penting daripada Yang Xuan dan Ji Mengtian, tapi itu bukan hal yang sulit bagi mereka untuk mendapatkan beberapa prajurit keluarga terafiliasi mereka. Yang Qi dan Jinu mati untuk menangkap Jiang Qiling, karena jika mereka tidak melakukannya, akan sangat berbahaya bagi Yang Xuan, Ji Mengtian, Dai Feiyu, Lu Xuan dan Lu Ni. Jinu adalah prajurit keluarga Ji yang bersembunyi di pohon di luar gua yang tersingkir oleh Lu Li. Pada saat Jinu bangun, Ji Mengtian dan yang lainnya telah menghilang. Jinu kembali ke base camp dan mendengar semua orang mengatakan bahwa Lu Li telah mengambil mereka dan mungkin membunuh mereka kapan saja. Jinu yakin berita itu benar. Kalau tidak, Ji Mengtian dan yang lainnya tidak bisa menghilang. Boom, boom, boom. Sekelompok prajurit melepaskan berbagai serangan ke Jiang Qiling, termasuk keterampilan garis darah dan keterampilan rahasia. Tapi tidak ada yang berani bergerak terlalu dekat karena Jiang Qiling dan Jiang Fish Butterflies Jiang Hu sangat luar biasa. Mereka bisa membunuh siapapun di dekat sini. Lusinan mayat di kaki gunung itu masih hangat. Rencana Jinu jelas, mengandalkan jumlah tipis untuk membunuh Jiang Hu perlahan dan menjatuhkan Jiang Qiling ketika dia dalam kondisi kritis. Tentu saja, dia tidak akan berani membunuh Jiang Qiling yang bagaimanapun adalah pejuang yang dipilih untuk masa depan. Dia mengerti bahwa selama dia tidak membunuhnya, itu masih akan terkendali. Istana Samsara akan menghentikan api kemarahan Pavilion of Delicacy untuknya. Dia melakukan ini untuk menyelamatkan Ji Mengtian. Terlebih lagi, tidak hanya Istana Samsara yang terlibat, Pavilion Bunga, keluarga Lu dan Perkumpulan Hades juga terlibat dalam hal ini. Akankah Pavilion of Delicacy menyinggung 4 kekuatan pada saat yang sama? Berdengung, Jinu duduk di sudut dengan tenang. Dengan tatapan tajam di lehernya, Phoenix api hitam datang menderu ke arah Jiang Hu. Mencari. Jiang Qiling melihat itu. Jiang Hu dan yang lainnya bereaksi segera dan melangkah mundur. Tetap saja, salah satu dari mereka tidak menghindar tepat waktu dan ditabrak oleh Phoenix api. Ah! Pria itu terbakar ke dalam api hitam dan dagingnya terkorosi dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Phoenix api hitam adalah skill garis darah yang unik bagi keluarga Ji. Phoenix hitam tidak hanya mengandung suhu tinggi, tetapi juga energi yang bisa merusak daging musuh. Bahkan Jiang Qiling akan menderita luka serius ketika ditabrak oleh Phoenix api.
Seorang pria yang sekarat membuat Jiang Qiling mendidih karena marah. Namun, ketika dia mencoba menemukan Jinnu, dia sudah menyembunyikan dirinya di kerumunan. Ini adalah pria yang lebih ramping daripada rubah. Membunuhnya bukan hal yang mudah. Ah! Jeritan sengsara lain datang dari punggung bukit. Yang Qi juga mengambil tindakan rahasia. Dia melepaskan beberapa hantu dan menggunakannya untuk menjebak seorang pria yang tidak punya cara untuk menghindar atau membela diri. Pada akhirnya, dia harus menahan semua serangan yang datang kepadanya dari semua sisi dan dihancurkan. Nona muda, kami tidak bisa menunda lagi. Anda keluar dari pengepungan dan kami akan melindungi Anda. Jiang Hu bertekad untuk menghadapi kematian. Jika Jiang Qiling bisa keluar, kematiannya tidak akan disesali. Di tengah tatapan hitam dari lehernya, Soulfish Butterflies tak berujung melonjak, memaksa banyak prajurit untuk mundur. Awas, kamu mati. Aku pergi sendiri. Aku bukan orang seperti itu. Menyeka darah dari mulutnya, Jiang Qiling melirik ke sekelilingnya dan berkata, mereka tidak punya nyali untuk membunuhku. Ikut denganku. Aku akan tetap di depan dan itu akan lebih mudah bagimu. Jika kau mati, aku tidak akan lari. Aku bersumpah akan membunuh mereka semua. Petik 2. Biaya. Jiang Qiling meraung dan melepaskan manik kehidupannya. Memimpin, dia berlari. Jiang Hu dan yang lainnya harus melepaskan Badge of Life mereka dan mengikutinya. Desir, desir. Jiang Qiling merilis Butterfly Fish Soulfish yang tak terhitung jumlahnya di bagian depan dan menembakkan gelombang kejutsuan energi yang melonjak seperti gelombang pasang, membuat banyak prajurit musuh melarikan diri dalam teror. Mencoba keluar, Jinnu dan Yang Qi saling memandang dengan senyum dingin. Mereka menyelinap ke kerumunan. Tidak memperhatikan Jiang Qiling, mereka bergerak menuju Jiang Hu dan yang lainnya. Mati. Jinnu dan Yang Qi merilis keterampilan garis darah mereka sekaligus langsung menuju Jiang Hu dan yang lainnya sebagai gantinya menuju Jiang Qiling. Ketika Jiang Hu dan yang lainnya meninggal, satu Jiang Qiling tidak perlu ditakuti. Menjauhlah. Jiang Hu menghindar dan terbang ke langit. Dia bereaksi cepat tetapi tidak yang lain. 2 diserang oleh Phoenix Api sementara 3 terperangkap oleh hantu. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mempertahankan diri terhadap semua serangan suan energi yang datang dari segala arah. Boom, boom, boom. Banyak coretan suan energi yang disapu oleh kelimanya terbunuh. Jiang Qiling dan Jiang Hu memiliki lebih dari puluhan prajurit dengan mereka untuk memulai dan sekarang mereka semua sudah mati. Membunuh mereka. Jiang Qiling meraung sedih. Dia tidak mencoba lari lagi. Dia menyerbu ke arah Jinnu seperti naga yang marah. Dia bahkan tidak mencoba menghindari serangan itu sendiri. Dia hanya mengandalkan baju zirah kelas suci untuk membelanya. Baginya, hanya ada satu orang yang layak diperhatikan. Dia ingin merobek Jinnu terpisah. Ha, ha, ha. Jinnu tertawa ketika dia mundur kembali ke kerumunan seperti ikan lumpur. Jika Jiang Qiling ingin menangkapnya, dia harus membunuh lusinan prajurit yang berdiri di depannya. Serang Jiang Qiling. Siapapun yang bisa menangkapnya hidup-hidup akan diberi hadiah 10 juta suan kristal. Jinnu berteriak. Suaranya bergema di alam liar. Berhenti. Aku akan membunuh siapa saja yang berani menyerang Jiang Qiling. Tepat pada saat itu, raungan datang dari kejauhan. Jelas, itu adalah naga roar. Raungan yang sekeras itu berasal dari binatang buas membuat banyak gendang telinga prajurit terluka dan mengganggu energi suan mereka. Itu Luli. Jiang Hu merasa ini adalah suara paling indah yang pernah dia dengar. Air mata kebahagiaan muncul di matanya. Dia melihat kemana suara itu datang dengan antisipasi. Suara mendesing. Dari kejauhan muncul roda takdir yang besar. Jiang Qiling menghentikan serangannya. Dia menatap pria yang berdiri di roda takdir itu. Mulutnya yang tertutup darah melengkung, sedih dan indah. Bab 526, Rumpus. Luli merasa lega melihat Jiang Qiling masih hidup. Jika dia terbunuh, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Itu karena dia pergi ke base camp ras barbarian, dia 1,5 hari terlambat. Juga, Jiang Qiling telah meninggalkan base camp karena dia. Melihat wajah pucat kertas dan darah di lehernya, Luli tidak bisa menahan gelombang niat membunuh dalam dirinya. Dia bahkan lebih marah daripada ketika Lu Xuan mencoba menjebak dan membunuhnya. Untuk menyakitinya atau bahkan membunuhnya baik-baik saja. Tapi dia tidak bisa memaafkan siapapun yang mencoba melukai wanita itu. Luli tidak harus berpikir keras untuk mengetahui bahwa mereka menyakiti Jiang Qiling untuk sampai kepadanya.
Jiang Qiling adalah prajurit yang dipilih di masa depan dan prajurit itu adalah murid biasa. Jika mereka tidak mencoba menyelamatkan Ji Mengtian, Yang Xuan dan yang lainnya, bagaimana mereka memiliki keberanian untuk mengambil tindakan terhadap prajurit terpilih masa depan? Lu Hongyu melirik ke kerumunan dan merasakan niat membunuh dalam Luli. Dia mengatakan kepadanya dengan tergesa-gesa, "Luli, tunjukkan belas kasihan." Beberapa dari mereka berasal dari Istana Singa Biru dan Istana Dewa. Apakah mereka ada hubungannya dengan saya? Luli bertanya balik, "Aku akan membunuh siapa saja yang berani melawan Jiang Qiling, baik itu dari Istana Singa Biru atau Istana Dewa atau bahkan keluarga Lu." Bang! Luli mendorong Lu Hongyu dan Ye Luo keluar dari nasib roda dan bergegas kabur. Dia menghasilkan puluhan klon di udara sementara dia menghunuskan pedangnya. Dia menyerang lebih dari 200 prajurit di depannya. Ah! Para prajurit itu tidak bisa melihat melalui klon Luli. Mereka takut melihat lusinan versi Luli yang marah yang menikmati reputasi mampu mengalahkan pasukan sekutu dari 4 ras alien sendiri dan menangkap Ji Mengtian, Yang Xuan, Lu Xuan, Lu Ni dan Dai Feiyu. Ji Mengtian punya relik kuasi. Jadi, seberapa kuat Luli di bumi? Berdengung. Segera, mereka dapat melihat dengan mata mereka sendiri kemampuan Luli. Kekuatan psikisnya yang kuat berubah menjadi jarum emas yang tak ada habisnya. Lusinan prajurit di depan Luli sendiri berhenti. Luli melambaikan pedangnya dan 7 atau 8 dipenggal. Serangan jiwa itu kuat, mengesankan. Di kejauhan di bukit kecil, Ye Luo melihat bagaimana satu demi satu dipenggal. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru, "Hongyu, serangan jiwa sepupu Anda sekarang dapat mempengaruhi prajurit Realm Lord Nobeem dengan mudah. Hanya mereka dengan perlindungan yang sangat kuat yang bisa kebal. Apakah Patriark Agung Anda yang mengajarinya tentang hal ini?" "Aku tidak tahu," Lu Hongyu menjawab, menggelengkan kepalanya, "tapi, itu mungkin. Patriark Agung telah menarik diri dari masyarakat dan tinggal di Gunung Buddha untuk melindungi Luli. Dia terlepas dari masalah keluarga kita. Kemungkinan dia telah pergi ke Gurun Utara secara diam-diam untuk mengajarkan serangan jiwa Luli." Petik 2. Sayang. Melihat Luli membunuh 2 prajurit dari Istana Singa Biru, Lu Hongyu merasa bahwa itu terlalu kejam untuk ditonton. Dia berbalik dan berkata, "Segala sesuatu tentang Luli bagus tapi dia terlalu kejam. Aku tahu lebih dari 200 prajurit tidak bisa dimaafkan tetapi Luli akan dimintai pertanggungjawaban oleh Balai Pembunuh Iblis atas pembunuhannya yang kejam. Lagi pula, dilarang membunuh jenis kita sendiri." Petik 2. Ye Luo tersenyum dan berkata, "Membunuh 1 orang adalah dosa, membunuh 10.000 adalah pahlawan dan membunuh 1 juta bahkan lebih dari itu. Semua orang tua di aula pembantai iblis pernah tangan mereka direndam dalam darah. Itu tidak salah bagi seorang pria untuk membunuh dengan alasan. Jika kamu dikelilingi, aku juga akan membunuhmu. Aku tidak peduli, jika ada 200 atau 20.000 dari mereka." Petik 2. Puff. Lu Hongyu meludah ke udara dan berkata dengan kemarahan palsu, "Apakah kamu mengutukku? Jika aku dikepung dan kamu tidak datang tepat waktu, aku akan mati dengan sia-sia." Meskipun dia tampaknya menyalahkannya, dia jelas tersentuh. Matanya berbinar dan pipinya merah. Lu Hongyu tentu saja merupakan kecantikan yang mempesona. Menjalankan. Di sisi lain, banyak prajurit yang panik dan mulai melarikan diri. Luli terlalu cepat dalam caranya membunuh. Dalam waktu hanya beberapa napas, 30 atau 40 telah dipenggal. Tidak ada yang bisa menghentikan Luli. Tidak ada yang punya kesempatan. Siapapun yang berada di dekat Luli dibunuh. Ada 3 orang yang tahu melarikan diri tidak akan berhasil mengingat seberapa cepat Luli. Mereka berlutut di atas punggungan dan berteriak, "Tuan Muda Li, kami berasal dari Istana Singa Biru. Ayah kami mengenal Tuan Ren Huang. Jadilah pria yang lebih besar dan maafkan kami." "Tahu ayahku." Luli memandang mereka dengan mata memerah dan berkata dengan sinis, "Dalam hal ini, kamu layak untuk mati lebih banyak lagi. Apakah aku harus memberitahumu hubungan antara Jiang Qiling dan aku? Kamu tahu hubungan kita dan kamu masih melakukan ini padanya. Apakah kamu tidak pantas mati?" Petik 2. Suara mendesing. Dengan mengatakan itu, jarum emas kekuatan psikis Luli menembus ke kepala mereka sementara Luli mengayunkan senjata surgawi Raja Naga secara bersamaan. 3 kepala terpotong dengan mata terbuka lebar dalam penyesalan yang kekal. Hubungan. Wajah pucat Jiang Qiling memerah ketika mendengar kata itu.
Luli praktis mengumumkan bahwa dia adalah miliknya di depan umum. Dia merasa malu dan senang. Nona, mari kita mundur. Jiang Hu terbang ke sisinya. Meskipun semua orang melarikan diri, ini adalah medan perang. Bagaimana jika seseorang mengambil risiko dengan putus asa? Tidak dibutuhkan. Jiang Qiling tidak pernah memalingkan pandangannya dari Luli. Dia melanjutkan dengan senyum lembut, Luli ada di sini. Tidak ada yang bisa menyakiti kita sekarang. Baik, Jiang Hu berdiri di sebelahnya. Melihat penampilannya yang lembut dan lembut, dia merasa sedih dan patah hati. Mutiara Paviliun Kelesatan, gadis yang ia naksir selama 3 tahun, tidak bisa menjadi kekasihnya bahkan sebelum ia sempat mengakui cintanya. Dia melihat bagaimana Luli berlari ke kerumunan seperti harimau ganas yang turun dari puncak gunung dan bagaimana dia membunuh orang demi orang. Pada saat ini, Jiang Hu merasa masuk akal bahwa dia kehilangan Jiang Qiling padanya. Hanya seorang pria seperti Luli yang bisa mendapatkan Jiang Qiling. Dalam waktu setengah tongkat dupa untuk membakar. Pada saat hanya untuk setengah dupa untuk membakar, lebih dari setengah dari 200 prajurit tewas. Sisanya melarikan diri ke semua arah. Luli melirik Jiang Qiling dan mulai mengejar mereka. Dia telah menyembunyikan kemarahan. Awalnya, dia ingin melampiaskan kemarahannya pada Ji Mengtian, Yang Xuan dan geng tetapi dia harus mengampuni mereka. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menggunakan 200 prajurit sebagai outlet. Luli terlalu cepat. Dia menyusul orang-orang yang termasuk yang pertama berlari setelah beberapa saat. Tidak ada yang melawan dan tidak ada yang bisa. Sebelum mereka bisa mengambil tindakan apapun, mereka sudah berada di bawah serangan jiwa Luli. Luli telah memutuskan untuk membunuh setiap peserta dalam aksi ini. Tetapi dia telah meremehkan beberapa dari mereka. Ada beberapa gua bawah tanah tempat yang Qi dan Jinu menghilang. Luli kembali setelah 2 jam. Dia telah kehilangan hitungan berapa banyak dia telah membunuh. Itu harus di atas 200. Beberapa berhasil melarikan diri, sekitar 20 atau 30 dari mereka. Dia khawatir tentang Jiang Qiling sehingga dia tidak mengejar mereka. Jiang Qiling, Jiang Hu, Ye Luo dan Lu Hongyu sedang menunggu di dekat medan perang. Luli kembali dengan perasaan bersalah. Jiang Qiling menyambutnya dengan senyum ringan dan melompat ke roda nasib Luli. Meskipun ada orang-orang di sekitarnya, Luli masih memeluknya dan berkata, "Aku minta maaf aku datang terlambat. Kamu telah menderita. Tidak masalah." Petik 2. Jiang Qiling menghela nafas dan berkata, "Tetapi para pejuang yang datang bersamaku tersesat. Sayang sekali mereka semua sudah mati. Untungnya, kamu telah membalas mereka." Beberapa lari. Luli berkata dengan kasihan dan menambahkan, "Jangan khawatir. Jika mereka bahkan berani muncul, aku akan membunuh mereka. Gerbang akan terbuka dalam sebulan. Mereka harus pergi, kan? Meninggalkan." Jiang Qiling telah mendengar sesuatu dari Ye Luo dan Lu Hongyu. Jiang Qiling menghela nafas lagi dan berkata, "Sangat mudah untuk pergi tetapi saya khawatir kota pembantai iblis tidak akan damai. Luli, Anda telah menyiksa Ji Mengtian dan yang lainnya. Ketika mereka keluar, mereka akan membuat begitu banyak masalah." Petik 2. Kesulitan. Luli mencibir, "Jika keluarga mereka berani membuatku kesulitan, aku akan membiarkan mereka tinggal di Ding Dewa Barbar seumur hidup mereka. Jika mereka membuatku gusar, aku akan meledakkan Ding Dewa Barbar dan membom mereka sampai mati." Babak 527, Nakal. Ini adalah Ding Dewa Barbar. Di gunung, Jiang Qiling bersandar pada Luli, menatapnya mengeluarkan Ding Dewa Barbar dengan rasa ingin tahu. Luli mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Lihatlah ke dalamnya dengan kekuatan psikismu. Semua yang pernah merencanakan dan menjebak kita ada di sana." Mata Jiang Qiling bersinar. Bahkan ada kilau sehat di pipinya yang pucat. Dia memeriksa dan terkejut. "Luli." Jiang Qiling menatapnya dengan perasaan campur aduk. Dia merasakan kemarahannya hilang, tetapi juga sedikit menyesal dan khawatir. Luli telah menyiksa mereka begitu keras sehingga mereka bahkan tidak terlihat seperti manusia, apalagi sekelompok master muda dan wanita muda dari Central Plains. "Haha." Luli tersenyum lembut dan berkata, "Kamu mungkin tidak tahu ini, tetapi aku hampir terperangkap dan dibunuh oleh mereka lagi. Jika bukan karena fakta bahwa aku memiliki Ding dari Dewa Barbar, aku akan terbunuh, bahkan dengan Ye Luo membantu saya." Petik 2. Ah. Jiang Qiling memang bertanya pada Ye Luo dan Lu Hongyu tentang sesuatu tetapi hal ini Ye Luo tinggalkan. Terakhir kali Ye Luo kembali,
dia hanya menyebutkan bahwa Luli telah menangkap Ji Mengtian dan geng dan mungkin membunuh mereka kapan saja. Tapi Ye Luo tidak merinci mengapa Luli melakukan itu. Jiang Qiling bertanya pada Luli tentang detailnya. Mendengarnya, kekhawatiran di matanya menghilang. Dia berkata dengan keras, orang-orang ini kejam. Luli, kau benar untuk menghukum mereka. Bom lagi. Aku ingin melihat mereka setengah hidup dan setengah mati. Hahaha. Jiang Qiling menunjukkan karakter iblis kecilnya, yang menghibur Luli. Dia memandang Little White yang tinggal di bahunya dan berkata, lepaskan busur listrik. Gunakan jenis yang tak habis-habisnya pada mereka. Mencicit, mencicit. Little White menyeringai. Kemudian tanduknya mulai menghasilkan busur listrik. Itu membalikkan bagian dalam ding barbar God terbalik. Ini dia lagi. Luli, kau. Bisakah kau hentikan ini? Tuan Muda Lu, aku, Fei Yu, maaf, benar-benar minta maaf. Tolong hentikan ini. Dalam sekejap, itu menjadi kekacauan di dalam. Mereka telah beristirahat selama beberapa hari, yang memberi mereka kesempatan untuk pulih. Semangat mereka juga lebih baik. Mereka tidak tahu bahwa mereka harus melalui ini lagi. Ledakan. Yang Xuan akan melemparkan beberapa pelecehan ketika petir memukulnya. Dia jatuh ke lantai, berkedut dan gemetar. Matanya berputar dan dia berbusa di mulutnya seolah-olah dia sedang menderita epilepsi. Ji Mengtian dan yang lainnya juga tidak luput dari nasib mereka. Sekali lagi, mereka mulai menikmati siksaan neraka. Hahaha. Jiang Qiling senang dengan apa yang dilihatnya. Kemarahannya dilepaskan. Dia berteriak kegirangan, ayo. Yang Xuan dan Luni punya nyali untuk mengutukmu. Beraninya mereka. Luli menyerahkan Ding Dewa Barbar kepada Jiang Qiling untuk bersenang-senang. Dia mengambil Little White dari bahunya dan menepuk kepala kecilnya. Little White menutup matanya dengan nyaman. Setelah beberapa pemikiran, Luli bertanya, Little White, Anda telah mengkonsumsi semua energi surgawi dalam diri Anda. Little White membuka matanya dan mengangguk. Luli berkata, kalau begitu, kenapa kamu begitu kecil? Apakah kamu akan sekecil ini? Little White memutar matanya seperti orang, secara mengejutkan. Jiang Qiling merasa bosan setelah beberapa saat. Menyerahkan Ding Dewa Barbar kembali ke Luli, dia berkata, oke, tidak apa-apa sekarang. Jangan bunuh mereka. Luli menyingkirkan Ding dari Barbarian God secara kausal dan menjawab sambil tersenyum, mereka tidak akan mati. Terakhir kali, itu berlangsung selama 8 hari dan malam dan mereka masih selamat. Biarkan mereka menikmatinya sedikit lebih lama. Jiang Qiling tidak mengatakan lebih banyak tentang itu karena Luli begitu yakin. Dia memandang Little White dengan rasa ingin tahu dan berkata, jadi, apakah Little White mengendalikan dermaga Dewa Barbar? Bukan. Luli berpikir sejenak dan menjelaskan, aku tidak bisa membuatnya bekerja. Itu milik ras Barbarian. Aku pikir Little White memiliki energi surgawi yang memungkinkannya untuk mengambil kendali. Jiang Qiling mengulurkan tangannya untuk menepuk-nepuk bulu Little White dan berseru, Little White, kamu mengesankan. Saya pikir itu tidak lebih lemah dari Beast King dari peringkat 8. Ketika itu tumbuh, ia bisa mengalahkan dengan seorang prajurit dari alam abadi bumi. Petik 2. Mendengar pujiannya, Little White mengangkat kepalanya dengan arogan. Tampilan sombongnya benar-benar mengundang. Luli menepuk-nepuk kepalanya dengan ramah dan berkata, Little White is awesome. Itu merusak relasi kuasi Ji Mengtian. Ah! Kejutan Jiang Qiling terus tumbuh. Dia menatap Little White dengan kagum dan kepala Little White mengangkat lebih tinggi dengan bangga. Qiling. Luli menatapnya dengan wajah lurus dan berkata, kamu telah memberikan energi surgawi kepadaku dan jiwamu terluka. Apakah itu akan memengaruhi kultivasi masa depanmu? Kau adalah prajurit pilihan masa depan, tetapi karena aku, alas, dewa energi diserap oleh jiwa kolam saya atau saya bisa menemukan cara untuk mengembalikannya kepada Anda. Petik 2. Bodoh. Jiang Qiling menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan melanjutkan, sebenarnya, saya tidak berpikir energi surgawi akan banyak berguna bagi saya. Juga, jumlah yang sangat kecil. Ketika saya menggunakannya, itu hilang. Apa Emperor of Heaven Reverse memberi saya bukan hanya kekuatan surgawi, tetapi sesuatu yang tidak bisa saya ceritakan. Saya punya perasaan. Jika saya benar-benar dapat memahami hal itu, kemampuan saya akan diubah. Seperti, untuk cedera pada jiwa saya, Pavilion of Delicacy memiliki banyak bahan mistis tingkat atas.
Saya dapat pulih segera setelah saya kembali. Petik 2. Oh begitu. Hati nurani Luli terasa lebih baik. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa hal yang tidak bisa Anda katakan? Makna yang mendalam. Mungkin. Jiang Qiling mengerjap dalam kebingungan dan berkata, jika itu makna mendalam, saya pikir itu akan memiliki setidaknya peringkat ke-7 atau ke-8. Tapi, saya tidak berpikir makna mendalamnya. Saya pikir itu sesuatu yang lebih kuat. Wow, Luli terkejut. Dia meraih tangan Jiang Qiling dan berkata, kalau begitu, ketika kamu kembali, kamu harus bekerja keras dalam kultivasi. Jika kamu menjadi pejuang yang benar-benar terpilih, aku bisa menjadi seorang toy boy dan hidup darimu. Puff. Jiang Qiling memutar matanya yang cantik dan menyipit padanya. Dia menjawab, saya telah menawarkan agar Anda hidup dari saya. Saya pikir Anda menolak saya karena integritas moral. Anda seperti keledai, tidak mau pergi ketika diperlakukan dengan baik dan lebih suka bekerja di bawah kekerasan. Sekarang berbeda, Luli berkata dengan kepahitan yang pura-pura, aku telah kehilangan diriku untukmu dan aku milikmu sekarang. Karena itulah faktanya, mengapa aku tidak bisa hidup darimu. Pipi Jiang Qiling memerah. Dia berkata dengan marah, kamu, jahat. Hahaha. Luli merasa terhibur dengan betapa berbedanya Jiang Qiling. Dia sangat malu ketika menyebutkan ini. Tiba-tiba, dia meraba-rabanya dan berkata, kamu bilang aku. Jadi aku akan nakal. Jiang Qiling merasa terpukul dengan tindakan Luli. Dia memegang tangannya untuk menghentikannya melakukan ini lagi dan meninju dia dengan tangan lain. Dia mengeluh, apa yang kamu lakukan di siang hari bolong? Jika orang lain melihat ini, bagaimana aku bisa hidup di dunia ini? Itu buruk. Luli menarik tangannya kembali dan berkata dengan wajah lurus, kamu memiliki menara kelezatan, kan? Keluarkan sehingga kita bisa akrab di sana. Terakhir kali, aku kehilangan diriku untukmu dan itu semua membingungkan dan blur. Aku merasa dirugikan. Kali ini, aku akan membalasmu. Petik 2. Kotor. Jiang Qiling melompat seperti kelinci yang ketakutan dan terbang keluar. Dia pergi ke bukit lain di mana dia berbalik, membuat wajah dengan lidahnya mencuat dan berkata, Luli, aku akan kembali ke base camp. Aku tidak akan membiarkan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Hahaha. Luli tertawa. Tentu saja dia tidak akan melakukan sesuatu yang begitu jahat ketika Jiang Qiling belum pulih. Dia hanya bercanda. Menyingkirkan Ding Dewa Barbar, membawa si putih kecil bersamanya, Luli berteriak ke kejauhan, Tuan Muda Ye, Nyonya Hongyu, Jiang Hu, ayo pergi. Kita akan kembali ke base camp. Bab 528, membuat masalah. Tidak banyak yang tinggal di base camp, hanya 2 atau 3 ribu prajurit. Sisanya keluar untuk berburu ras alien. Karena Luli, sebagian besar ras alien bersembunyi di markas mereka sendiri. Manusia telah di atas angin dan mereka tidak akan membiarkan kesempatan yang bagus untuk pergi. Mereka datang ke sini bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk mendapatkan poin dan pengalaman. Meski demikian, masih ada prajurit dari keluarga yang berafiliasi dengan 4 pasukan di base camp. Ketika Luli kembali, para prajurit itu terkejut dan mereka segera berkumpul. Apa? Luli meraih tangan Jiang Qiling, melirik ke lebih dari 100 prajurit dengan dingin dan berkata, apakah kamu mencoba membuat masalah? Tidak banyak prajurit yang berasal dari keluarga Ji, keluarga Yang, keluarga Lu dan keluarga Dai. Hanya ada beberapa dari mereka yang berasal dari cabang agunan keluarga. Sisa kelompok berasal dari keluarga yang berafiliasi. Reputasi Luli terlalu terkenal. Di bawah tatapannya, tidak banyak yang berani menatap langsung ke matanya. Mereka saling memandang, semua menunggu orang lain untuk mengambil langkah pertama. Akhirnya, seorang prajurit dari cabang agunan keluarga Ji mengumpulkan keberanian dan berkata, Tuan Muda Lu, di mana nyonya muda kita? Nona muda Anda memiliki kaki dan dia bisa berjalan sendiri. Bagaimana saya bisa tahu di mana dia? Luli menjawab dengan acuh tak acuh dan menambahkan kebohongan lain, aku mendengar desas-desus belasan hari yang lalu. Aku mendengar bahwa istrimu telah pergi ke markas Asmodian dan dia tidak pernah kembali. Kurasa dia sudah menikah dengan pangeran mereka sekarang. Omong kosong. Prajurit keluarga Ji akan bersumpah ketika dia melihat niat membunuh melintas di mata Luli. Prajurit itu tutup mulut sekaligus. Dia memikirkannya dan berkata, Tuan Muda Lu, Nona kami, Tuan Muda Suan dan Nona Muda Feiyu telah hilang selama lebih dari selusin hari.
Jika Anda yang telah mengambilnya, tolong biarkan mereka pergi. Tidak ada yang bisa mendapat manfaat darinya ketika ia lepas kendali. Petik 2. Ji Mengtian, Yang Xuan, Lu Ni dan Dai Feiyu hilang selama lebih dari 10 hari. Prajurit dikirim untuk menemukan mereka tetapi tidak ada yang berhasil. Juga, Ye Luo mengatakan bahwa Lu Li telah mengambil 5 sehingga semua orang membelinya. Berdengung, Lu Li mengirim beberapa jarum emas kekuatan psikis, menyelimuti prajurit khusus ini dan orang lain di dekatnya. Dia memobilisasi Xuan energi dan menendang prajurit keluarga Ji dengan paksa, mengetuk dia dan 2 orang di belakangnya bersama-sama. Setelah itu, Lu Li memelototi yang lain dengan dingin dan berkata, "Pergilah. Jika kamu berani terus mengganggu kami, aku akan mematahkan semua kakimu. Pergi dan cari tuan muda dan nona muda sendirian. Aku tidak ayahmu. Bukan bisnis saya." Petik 2. Semua orang merasa marah. Tapi prajurit keluarga Ji itu berada pada tahap selanjutnya dari Noble Lord Realm tetapi dia dikalahkan oleh Lu Li dalam satu gerakan. Siapa lagi yang berani mengundang penghinaan? Demonstrasi kekuasaan Lu Li mengejutkan yang lain. Pada saat yang sama, mereka lebih yakin bahwa dialah yang membawa Ji Mengtian, Yang Xuan dan yang lainnya. Haha, Jiang Qiling sangat ingin membangkitkan lebih banyak masalah. Senyum naik ke wajah pucatnya. Memikirkan penderitaan yang dinikmati oleh Ji Mengtian di Ding Dewa Barbar, Jiang Qiling merasa sangat senang. Dia memelototi para prajurit di sekitar mereka dan berkata, "Lu Li, jangan buang waktu di sini. Jika mereka tidak menyingkir, patahkan kaki mereka." Ye Luo dan Lu Hongyu berdiri di belakang Jiang Qiling dan Lu Li. Kedua mantan saling memandang dengan senyum pahit. Ye Luo memiliki beberapa pemahaman tentang karakter Lu Li dan tahu bahwa para prajurit akan membuat marah Lu Li. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, pergilah." Menimbang bahwa Ye Luo menikmati lebih banyak otoritas daripada Lu Li, para prajurit tidak punya pilihan lain selain pergi. Lu Li membawa Jiang Qiling ke tenda mereka, dengan sombong. Jiang Hu mencoba mencari pria yang mengelilingi mereka beberapa hari yang lalu, tetapi dia tidak menemukannya. 20 prajurit yang melarikan diri hari itu masih tidak memiliki keberanian untuk kembali ke markas. Masih ada 1 bulan sebelum portal teleportasi kembali di kota pembantai iblis akan terbuka. Lu Li menganggur. Dia telah membunuh lebih dari cukup ras alien dan tidak banyak dari mereka yang tersisa di luar sekarang. Dia tidak akan mendapatkan poin lebih banyak kecuali dia pergi ke base camp. Tetapi dia tidak terdorong untuk berpikir bahwa dia bisa berjuang menuju markas. Ada formasi penghambatan di 4 base camp. Prajurit dari ras lain akan melemah. Lu Li tidak ingin mencari ajalnya sendiri. Lu Li menghabiskan waktunya dengan Jiang Qiling setiap hari untuk menebus apa yang menjadi kewajibannya. Ye Luo juga tidak meninggalkan base camp. Dia tinggal di sekitar tenda Lu Hongyu sepanjang waktu. Tapi sikap Lu Hongyu terhadapnya beragam, yang membuatnya frustasi. Beberapa hari kemudian, Lu Lin kembali. Lebih banyak prajurit dari keempat pasukan kembali juga setelah mereka mendengar Lu Li kembali. Tetapi mereka tidak berani pergi ke Lu Li sendiri. Mereka harus meminta Ye Luo, Lu Lin dan Lu Hongyu untuk berbicara dengan Lu Li agar melepaskan Ji Mengtian dan yang lainnya. "Bebaskan mereka." Lu Li mengerutkan kening pada kata-kata Lu Lin dan berkata, "Lu Lin, apakah kamu bodoh atau apa? Jika aku membebaskan mereka sekarang, aku akan mengundang masalah sendiri. Apakah kamu pikir Yang Xuan, Ji Mengtian dan Lu Xuan akan mengubur kapak? Apakah Anda akan melindungi saya jika mereka muncul dengan sekelompok orang untuk membunuh saya? Katakanlah Anda dapat melindungi saya. Ketika mereka meninggalkan kota pembantai iblis dan mendapatkan pejuang yang kuat dari banyak keluarga untuk membunuh saya atau memenjarakan saya, dapatkah saya pergi untuk mendapatkan keadilan saya? Orang-orang ini sekarang jimat saya. Saya tidak akan membiarkan mereka pergi sampai saya yakin akan keselamatan saya." Petik 2. Lu Lin ada di sini karena dia dibujuk oleh banyak murid keluarga Lu dari cabang agunan. Dia takut ini akan di luar kendali juga jadi dia datang untuk meyakinkan Lu Li. Penjelasan Lu Li membuat Lu Lin berpikir. Dia merasakan sebuah teka-teki. Itu akan menjadi tidak terkendali jika Lu Li tidak membiarkan mereka bebas. Keempat kekuatan tidak akan membiarkan Lu Li hidup begitu dia keluar dari kota pembantai iblis. Tetapi jika Lu Li membiarkan mereka pergi sekarang, Ji Mengtian, Lu Xuan dan yang lainnya akan membalas dendam. Pada saat itu, masalahnya akan lebih besar. Itu adalah situasi yang canggung.
Alis melengkung Jiang Qiling dirajut bersama saat dia melihat Lu Li dengan khawatir. Dia tersenyum lembut, memegang tangannya dan berkata, "Jangan khawatir. Mereka ada di tangan saya sekarang. Saya memiliki kekuatan untuk bernegosiasi. Selama kakek buyut saya tidak bias, saya tidak berpikir itu akan sangat buruk. Terlebih lagi, sebagai prajurit terpilih di masa depan, kau ada di sisiku. Aku percaya Aula Pembantai Iblis akan mempertimbangkan perasaanmu." Petik 2. Jiang Qiling yakin dan kerutannya hilang. Dia memutuskan hanya untuk memikirkannya ketika itu benar-benar sampai pada intinya. Lu Li menemukan bahwa banyak prajurit sedang menunggu di luar untuk jawabannya. Dia melambaikan tangannya dengan gelisah dan berkata, "Lu Lin, katakan pada orang-orang brengsek itu untuk tersesat. Aku akan mematahkan kaki mereka jika mereka membuatku marah. Juga, beritahu Ye Luo untuk datang ke sini." Lu Lin berjalan keluar. Setelah sedikit, Ye Luo berjalan masuk dengan Lu Hongyu. Lu Li langsung ke titik, "Aku ingin tinggal di base camp dan menikmati hari-hari santai tapi orang-orang di luar sana menjengkelkan. Bagaimana kalau kita pergi dan mendapatkan beberapa poin lagi? Tidak ada terlalu banyak ras alien di luar sana." Ye Luo mengangkat alisnya dan matanya berbinar ketika dia bertanya, "Kamu ingin menyerang base camp dari 4 ras?" "Aku belum percaya diri." Lu Li menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, "Tapi kita bisa mendapatkan sekelompok orang dan menunggu mereka di luar markas mereka. Kita akan mendapatkan satu untuk memprovokasi mereka dan memancing banyak dari mereka keluar untuk kita bunuh." Petik 2. Ye Luo tertegun. Dia memandang Lu Hongyu dan Lu Lin. Mereka bertiga percaya ini adalah ide yang bagus. Lebih penting lagi, Lu Li akan ada di sana bersama mereka. Bahkan jika ada pasukan ras alien, mereka bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Upaya ini tidak akan terlalu berbahaya. Tentu, kita masih punya lebih dari 20 hari sebelum portal teleportasi diaktifkan. Kita bisa pergi dan membunuh banyak dari mereka sekarang. Ayo pergi ke base camp perlombaan barbarian, yang terdekat dengan kita. Jika kita bisa memancing mereka pangeran dan membunuh orang itu akan sempurna. Petik 2. Ye Luo adalah orang yang bertindak cepat. Dia pergi bersama Lu Hongyu untuk mengumpulkan sekelompok prajurit segera. Dia menikmati prestise. Lu Li adalah pemimpinnya. Banyak pejuang dari keluarga kecil akan lebih dari senang untuk pergi bersama mereka mendapatkan poin. Ada lebih dari 2 atau 3.000 dari mereka di base camp sekarang. Banyak dari mereka berasal dari keluarga kecil yang tidak terkait dengan 4 kekuatan. Ye Luo berhasil mengumpulkan 1.000 pasukan hanya dalam waktu 2 jam. Kali ini, Lu Li tidak berani meninggalkan Jiang Qiling di base camp sendirian. Dia membawanya. Bersama dengan 1.000 prajurit, mereka berbaris menuju markas Asmodean dalam barisan yang tangguh. Bab 529, Lure Musuh ke Destruction. Medan di medan perang kecil menyatakan bahwa tidak cocok bagi pasukan besar untuk berbaris dan bertarung. Ketika jumlahnya terlalu besar, garis itu akan terlalu panjang, yang akan membuat pasukan terlalu besar dan sasaran empuk bagi 4 ras alien. Tapi sekarang berbeda. Pasukan 4 ras alien melemah dengan banyak dari mereka yang disembunyikan di markas mereka. Tidak banyak ras alien di luar sekarang. Tidak masalah jika pasukan kecil dari mereka menyelinap masuk. Base camp orang Asmodean tidak jauh dari tempat tinggal manusia. Jika Lu Li terbang di sana dengan kecepatan tertinggi, itu hanya akan memakan waktu 4 atau 5 hari. Tetapi karena ada lebih dari 1.000 prajurit dan lebih dari setengahnya hanya di alam abadi, kecepatan terhambat. Mereka berbaris dan beristirahat sebentar. Sepanjang jalan, lebih dari selusin tim ras asing menyelinap ke arah mereka dan sekitar lusinan dibunuh. Setelah 12 hari, tentara akhirnya tiba di markas Asmodean. Di luar tidak ada tanah kosong. Base camp orang Asmodean terletak di pegunungan. Lu Li menghentikan pasukan di gunung yang berjarak lebih dari 60 mil dari markas. Dengarkan, Lu Li terbang di atas roda nasibnya dan begitu pula Ye Luo, Lu Hongyu, Lu Lin dan Jiang Qiling. Lu Li menduduki posisi komandan dan berkata, "Kalian semua tahu betapa kejamnya orang Asmodean. Serangan mereka aneh dan keberadaan mereka tidak dapat diasumsikan. Tentu saja, kami memiliki keyakinan mutlak bahwa kami dapat menghancurkan Asmodean yang mendatangi kami, bahkan ketika mereka semua keluar dari markas mereka. Yang harus Anda lakukan adalah mengepung dan menekan yang melarikan diri setelah kami mengalahkan mereka."
Anda harus mendengarkan dan mengikuti perintah yang diberikan oleh Jiang Qiling dan Lu Hongyu atau kami tidak akan bertanggung jawab untuk kematianmu. Petik 2. Lu Li telah berdiskusi dengan Ye Luo, Lu Hongyu dan Lu Lin tentang rencana mereka. Mereka akan membagi prajurit manusia menjadi kelompok 4 atau 5 yang akan bersekutu untuk ofensif dan defensif. Seharusnya tidak apa-apa untuk 4 atau 5 untuk bertarung satu Asmodean bersama. Lu Li dan Ye Luo akan menjadi kekuatan utama sementara Lu Lin membantu mereka. Karena Jiang Qiling belum pulih, dia dan Lu Hongyu akan menjadi komandan prajurit lainnya. Lebih dari 1.000 prajurit bergerak dalam kelompok 4 atau 5 dan bersembunyi di pegunungan di dekatnya. Ada 2 lapisan pengepungan di timur, selatan dan utara kalau-kalau ada orang Asmodean yang akan melarikan diri. Ini adalah formasi Saku, menunggu musuh masuk. Ye Luo, pergi kepadamu. Aku akan pergi sekarang. Lu Li berkeliling sedikit dan melirik Ye Luo yang mengangguk. Lu Li pergi sendirian ke markas Asmodean. Lu Li telah mengambil alih tanggung jawab untuk memancing orang Asmodean keluar. Ini adalah upaya yang berisiko. Bahkan Lu Lin mungkin tidak bisa kembali. Lu Li, di sisi lain, memiliki banyak akal, yang membuatnya menjadi kandidat yang sempurna. Lu Li tidak melepaskan roda nasibnya. Dia membawa senjata surgawi Raja Naga dan berjalan ke markas sambil memeriksa untuk Asmodean tersembunyi di dekatnya dengan kekuatan psikisnya. Pasti ada beberapa dari mereka di luar base camp. Hanya 30 mil dari situ, Lu Li telah menemukan 3 orang Asmodean. Kekuatan psikis Lu Li kuat. Orang-orang Asmodean belum memperhatikannya. Dia berpura-pura tidak melihat mereka dan terus berjalan. Tidak lama kemudian, ketiga Asmodean melihat Lu Li. Mereka menyelinap di bawah tanah, berusaha membunuhnya. Jelas, ketiga Asmodean belum pernah bertemu dengan Lu Li sebelumnya. Mereka mencuri jalan mereka dari bawah tanah dan meledak pada saat yang sama dari bawah kaki Lu Li. Bang, bang, bang. Tanah retak saat mereka berlari keluar. 3 tombak bercahaya ditikam di Lu Li dari 3 arah. Lu Li memperhatikan gerakan bawah tanah. Begitu ketiga Asmodean bergegas keluar, ia melepaskan jarum emas kekuatan psikis untuk menusuk 2 Soul Pons Asmodean. Pada saat yang sama, ia menarik senjata surgawi Dragon King dari punggungnya dan meretas tombak Asmodean untuk menjatuhkannya. Meluncur, dia memotong kepala 2 Asmodean lainnya. Bang, bang. 2 kepala hancur. Alih-alih mengejar yang ia pukul, ia berbalik dan mulai lari ketakutan. Merayu. Asmodean yang tersisa tidak berani mengejar Lu Li yang berlari gila setelah menyaksikan kematian kedua mitranya. Itu melolong untuk mendapatkan penguatan sambil mengikutinya Lu Li dari kejauhan kalau-kalau itu kehilangan dia. Baik, mendengar lolongan melengking, Lu Li tahu rencananya untuk memikat musuh telah bekerja. Yang penting sekarang adalah melihat berapa banyak orang Asmodean yang bisa ditarik keluar. Lu Li tampaknya telah melarikan diri di jalan apapun yang dia bisa tanpa mengindahkan yang dia pilih. Sebenarnya, dia tidak berlari dalam kecepatan cepat atau mengeluarkan roda nasibnya. Tak perlu dikatakan, dia sedang menunggu Asmodean lain untuk menyusul. Dari kejauhan terdengar beberapa jeritan melengking. Lu Li melihat ke belakang dan melihat banyak yang bergegas keluar dari pegunungan di sekitarnya dengan kabur. Lu Li senang dan gugup pada saat yang sama. Dia tidak takut pada orang Asmodean sendiri. Yang dia khawatirkan adalah bahwa para prajurit tidak siap dan korban akan menjadi besar. Wosh! Dari belakangnya terdengar suara-suara. Jelas, ada orang Asmodean yang kuat di ekornya. Lu Li mempercepat karena takut dia ditangkap. Dalam hal ini dia tidak akan bisa menarik Asmodean ke dalam pengepungan. Lu Li menyebarkan kekuatan psikisnya dan merasa lega mendapati bahwa hanya 4 atau 500 orang Asmodean yang keluar. Mereka harus dikalahkan dengan mudah. Lokasi penyergapan hanya sedikit lebih dari 30 mil jauhnya. Setelah Lu Li mempercepat, dia tiba pada waktunya hanya untuk membakar 2 dupa. Alih-alih mengambil hak tindakan pergi, Lu Li bergegas. Sampai hampir semua orang Asmodean berada dalam pengepungan, dia berhenti. Roda takdir muncul. Dia terbang dan berteriak, "Kamu Luo." Iya nih. Pengepungan itu seperti tas. Setelah mendengar perintah Lu Li, Ye Luo membawa lebih dari 10 prajurit bersamanya dan menutup tas. Wosh! Wosh! Leher Ye Luo bersinar ketika pedang hitam kecil ditembakkan ke arah kelompok Asmodean dari belakang mereka. Dia telah menggunakan cara terkuatnya pada permulaannya, skill garis darah yang disebut Killer Swords.
Prajurit lain melepaskan keterampilan terbaik mereka juga untuk menyerang Asmodean dari belakang. Mati. Luli berbalik untuk melancarkan serangan ke Asmodean. Little White ada di pundaknya sehingga benda-benda beracun yang digunakan oleh orang-orang Asmodean tidak bisa mendekati dia. Jarum emas kekuatan psikisnya membungkus lusinan orang Asmodean sekaligus. Tidak banyak yang kuat di antara kelompok Asmodean ini. Bahkan yang kuat tidak memiliki harta untuk melindungi jiwa mereka. Jarum emas kekuatan batin Luli berhasil menembus ke soul pons mereka. Bang! 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 Luli menghasilkan lebih dari puluhan klon sementara dia berlari ke Asmodean dan memulai pembantaian. Dari belakang orang Asmodean datang satu pedang hitam satu demi satu. Lusinan tertabrak. Ketika pedang kecil itu meledak, sekelompok Asmodean terluka pada saat yang sama. Yeluo dan Luli menggunakan strategi serangan menjepit. Pada waktu hanya untuk beberapa tarikan nafas, keduanya telah membunuh hampir 100 orang Asmodean yang benar-benar mengecewakan formasi mereka. Biaya. Jiang Qiling dan Lu Hongyu memberi perintah untuk serangan serba. Tidak terlalu banyak orang Asmodean untuk memulai. Dengan kerjasama Luli dan Yeluo, moral orang Asmodean menurun ketika mereka mulai melarikan diri. Jika manusia tidak bisa membunuh sisa Asmodean dalam situasi seperti ini, maka 1000 prajurit manusia akan sia-sia. Biaya. Dari semua sisi dan arah datang teriakan yang sama. Banyak pejuang manusia berkerumun dalam kegembiraan. Kelompok 4 atau 5 menargetkan satu Asmodean. Asmodean yang melarikan diri itu ketakutan kaku. Yeluo, Lulin, pergi keluar untuk memastikan tidak ada orang Asmodean yang bisa melarikan diri dari bawah tanah. Hasilnya adalah kesimpulan terdahulu. Luli berteriak kepada Yeluo dan Lulin segera. Membunuh anggota Asmodean yang lain tidaklah sulit. Yang penting adalah tidak membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Banyak orang Asmodean tahu bagaimana menyelinap ke tanah. Membunuh orang Asmodean yang bepergian bawah tanah itu adalah tugas berat bagi para pejuang manusia biasa. Yeluo, Lulin dan lebih dari 10 prajurit Realm Lord Nobeem lainnya harus mengambil alih. Luli membunuh beberapa saat untuk mengendalikan situasi sepenuhnya. Kemudian dia terbang menuju base camp orang Asmodean dengan kecepatan tertinggi. Di rute, dia memeriksa dengan kekuatan psikisnya kalau ada yang melarikan diri. Begitu seorang Asmodean menyelinap kembali ke markas dan melaporkan kembali tentang serangan itu, Luli akan memiliki waktu yang lebih sulit untuk memancing lebih banyak musuh keluar. Karena itu, membunuh musuh bukanlah bagian yang sulit. Hal yang paling sulit adalah tidak membiarkan seorang Asmodean melarikan diri kembali ke markas. Bab 530, Pangeran Naka. Luli dan Yeluo membuat beberapa rencana untuk mencegah Asmodean melarikan diri. Mereka benar untuk berhati-hati. Luli menemukan lebih dari 10 dalam perjalanan. Setelah diserang dalam jiwa mereka, mereka semua dibunuh oleh Luli menikam senjata surgawi Raja Naga di bawah tanah. Dia berkeliaran di sekitar markas Asmodean selama 2 jam. Namun dia tidak yakin apakah ada orang Asmodean yang kembali ke markas. Lagi pula, banyak dari mereka yang tahu cara pergi ke bawah tanah. Dia terbang kembali ke medan perang di mana pertempuran sudah berakhir. Hasilnya datang. Di sisi manusia, hampir 100 orang tewas dan hampir 500 orang Asmodean terbunuh. Luli menggelengkan kepalanya. Dia dan Yeluo sendiri membunuh lebih dari 200 orang Asmodean. Lebih dari 1000 prajurit harus lebih dari cukup untuk membunuh 200 Asmodean yang tersisa. Namun, hampir 100 prajurit manusia terbunuh. Dipikir-pikir, banyak pejuang manusia yang tidak kuat dan tidak memiliki keterampilan garis keturunan yang kuat. Lebih dari setengahnya hanya di alam abadi. Mengingat betapa ganas dan seramnya para Asmodean, adalah hal yang normal bahwa pihak manusia akan menderita korban. Semua pejuang manusia bersemangat. Karena mereka mengambil tindakan sebagai tentara, poin pertempuran akan menjadi milik mereka semua. Bahkan jika Luli dan Yeluo mendapatkan bagian terbesar, sisanya masih akan mendapatkan banyak. Jika mereka hanya bergerak dalam tim kecil, mereka tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi membunuh begitu banyak orang Asmodean. Mereka bisa membual tentang pertarungan ini selama bertahun-tahun ketika mereka kembali. Status mereka di keluarga masing-masing akan dipromosikan juga. Luli tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu. Dia melihat sekeliling medan perang setelah beberapa saat dan berkata, mungkin ada beberapa Asmodean yang melarikan diri kembali. Oleh karena itu, jika kita ingin membunuh lebih banyak dari mereka,
kita harus membuat jerami sementara matahari masih bersinar. Aku harus pergi dan membujuk mereka sekarang. Pikirkanlah, apakah Anda ingin pergi atau berhenti di sini dan kembali ke base camp kami? Petik 2. Berlangsung. Banyak prajurit berteriak. Ini adalah kesempatan yang terjadi sekali dalam bulan biru. Asmodean adalah yang paling kejam dan paling sulit untuk ditangani di antara 4 ras alien. Bergantung hanya pada diri mereka sendiri, mereka tidak pernah bisa membuat prestasi seperti itu. Para pejuang manusia itu bisa mendapatkan lebih banyak poin dengan pertarungan ini. Ketika kembali ke keluarga masing-masing, mereka dapat membuat nama untuk diri mereka sendiri dan mempromosikan status mereka. Seperti untuk kematian, kehidupan mereka sudah menggantung dalam keseimbangan saat mereka memasuki medan perang kecil. Itu karena Luli bahwa sisi manusia mendapatkan di atas angin. Kalau tidak, akan lebih banyak yang meninggal sekarang. Tentu saja, ada yang takut. Lagi pula, banyak pasangan dan teman mereka yang hidup menjadi mayat sekarang. Secara alami, poin dan kontribusi diinginkan oleh semua. Meski begitu, semua orang takut mati. Ketika mati, tidak ada poin dan kontribusi yang penting. Tapi masalahnya adalah sebagian besar prajurit berteriak dalam kegembiraan. Beberapa yang tidak mau melanjutkan merasakan tekanan teman sebaya. Jika mereka pergi sekarang, mereka akan membuat diri mereka diejek. Jadi, mereka tidak mengatakan apa-apa dan tidak ada yang pergi. Oke, masalah ini tidak ada penundaan. Aku akan pergi dan memancing lebih banyak orang Asmodean ke sini. Melihat tidak ada yang pergi, Luli mengangguk ke Jiang Qiling dan Ye Luo dan berkata, gosok ladang dan buat pengaturan yang sesuai. Aku akan pergi dan memeriksa di base camp Asmodeans. Luli pergi sendirian. Ye Luo, Jiang Qiling dan Lu Hongyu melompat untuk bekerja. Mereka menyuruh orang lain untuk memindahkan mayat, menutupi noda darah dan kemudian memerintahkan beberapa orang untuk bersembunyi. Luli tidak tahu apakah beberapa orang Asmodean telah melarikan diri sehingga dia tidak berani membuang waktu terlalu banyak. Bagaimanapun, orang-orang Asmodean di base camp akan curiga jika mereka memperhatikan bahwa ratusan orang Asmodean yang keluar tidak berhasil kembali setelah waktu yang lama. Luli menyelinap pergi ke base camp sendirian. Sekali lagi, dia menemukan beberapa pengintai, menewaskan 3 dan melepaskan 1. Lalu dia melarikan diri. Namun, kali ini, pengintai itu tidak berteriak atau meminta bantuan. Sebaliknya, ia bergegas menuju base camp. Pikiran Luli terbebani dengan kecemasan. Apakah orang Asmodean menjadi lebih pintar? Atau apakah situasi terburuk datang? Apakah beberapa orang Asmodean melarikan diri dan sekarang mereka tahu ada manusia yang menyergap? Luli harus mengikuti Asmodean ke markas mereka. Dia memutuskan dia harus memeriksa situasi terlebih dahulu. Bergerak sejauh 3 mil, dia tiba di base camp. Dia melihat di puncak gunung didirikan banyak kastil tetapi beberapa di antaranya rusak. Pasti ada beberapa pejuang manusia yang berhasil masuk ke markas Asmodean di masa lalu. Ada sejumlah besar orang Asmodean yang berkerumun di base camp. Luli menduga pasti ada 3 atau 4 ribu dari mereka. Dia melihat pengintai itu bergegas masuk sehingga dia tidak punya pilihan selain menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, sesuatu terjadi. Lebih dari 10 orang Asmodean bergegas menuju ke arah Luli. Dia pikir dia dibuat tetapi dia menyadari bahwa orang-orang Asmodean bukan yang kuat. Mereka seharusnya menjadi pengintai. Baik, Luli tahu sekarang bahwa tidak ada Asmodean yang berlari kembali dan mereka tidak menemukan bahwa manusia berusaha untuk menyergap mereka. Pramuka itu pasti kembali untuk melaporkan karena ia mengenali Luli. Keluarga Asmodean mengirim selusin pengintai untuk mencari tahu lebih banyak. Suara mendesing. Mengingat bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membalikkan keadaan ini, Luli melangkah dengan angkuh. Ki dan energinya yang kuat menyebar saat ia melepaskan roda takdirnya. Dia menghasilkan lusinan klon dan menyerbu ke lebih dari 10 orang Asmodean. Penampilan Luli menyebabkan keributan di sekitar markas Asmodean. Ketika orang-orang Asmodean menyaksikannya membunuh lebih dari 10 dari mereka secara agresif, mereka menjadi lebih marah. Manusia itu. Manusia itu sangat berani. Berani-beraninya dia datang ke markas kita sendirian. Pergi dan beritahu Pangeran Naka. Benar, beritahu Pangeran Naka dan kita akan memotong manusia itu menjadi pasta daging. Manusia, dia sudah keterlaluan. Beraninya dia membunuh orang-orang kita di luar markas kita.
Cacah dia. Dari base camp muncul serangan pelecehan. Hampir semua orang Asmodean tahu bahasa manusia, yang tidak mengejutkan bagi Luli. Membunuh selusin Asmodean, Luli terbang ke bawah. Berdiri di atas tubuh dua orang Asmodean, dia mengarahkan pedangnya ke base camp dan berteriak pada Dragon Roar, "Asmod, aku Luli. Siapa yang punya nyali untuk keluar dan bertarung denganku?" Keahlian Dragon Roar cukup mengerikan. Sebentar kemudian, angin kencang muncul dan ruang bergetar. Raungan mengguncang bola dan bergema di area dengan radius 30 mil. Telinga Asmodean banyak yang berdering. Luli telah menggunakan strategi masa lalunya. Dia memprovokasi mereka di depan umum, berharap dia bisa memancing beberapa dari mereka dan membawa mereka ke pengepungan. Sayangnya, orang Asmodean tidak impulsif seperti orang barbar. Tak satu pun dari orang Asmodean yang berteriak. Wosh, wosh. Dari pusat base camp keluar beberapa orang Asmodean. Luli fokus pada orang yang dikelilingi oleh banyak orang Asmodean yang kuat. Yang di tengah setengah telanjang, hanya mengenakan celana pendek hitam. Itu pendek dan kurus di wajahnya. Itu memegang pedang berwarna merah di tangannya. Murid kerajaan dari Asmodean. Luli pernah melihat yang ini sebelumnya. Dia mengarahkan pedangnya pada murid kerajaan dan berteriak lagi, "Pangeran Asmodean. Apakah Anda punya nyali untuk melawan saya? Jika tidak, kembalilah ke tanah timur samudra Anda. Jangan membodohi diri Anda sendiri." Sekali lagi, sensasi besar menyapu Asmodean. Banyak dari mereka mulai bersumpah. Tetapi tanpa mendengar perintah dari Pangeran Asmodean, tidak ada yang berani keluar. Menunggu kematian, sang pangeran merasa terhina di depan para Asmodean lainnya. Jika ingin menahan penghinaan ini dalam keheningan, itu akan menjadi lelucon bagi banyak orang Asmodean ketika kembali ke tanah Paskah Lautan. Statusnya di keluarga kerajaan Asmodean juga akan terhambat. Karena itu, Pangeran Asmodean memikirkan hal itu. Ia memutuskan, melambaikan tangannya dan berteriak, "Keluar. Aku, Naka, akan memberi hadiah kepada siapa saja yang bisa membunuh manusia ini." Wow, wow. Segera setelah Pangeran Naka memberikan perintah, semua orang Asmodean mengerumuninya. Luli melirik dan menemukan 3 atau 4 ribu dari mereka. Dia cemberut dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia sudah terlalu jauh. Ada 3 hingga 4 ribu orang Asmodean, tetapi di sisi manusia, jumlahnya kurang dari 1000. Jika semua Asmodean terpikat, pasukan yang dikepung mungkin menjadi manusia. Baik, sekarang para Asmodean terpikat, Luli tidak bisa membiarkan sekelompok setan ini pergi. Dia menghasilkan puluhan klon saat dia terbang kembali ke tempat Yeluo. Dia tidak bisa membawa semua Asmodean ke pengepungan secara alami. Dia harus melawan mereka di dekatnya. Ketika dia merasa itu akan segera berakhir, dia akan memikat orang-orang Asmodean kepada manusia untuk membiarkan mereka menyelesaikan pertarungan. Adapun bagian pertama dari pertarungan, Luli tidak berani membiarkan Yeluo, Jiang Qiling dan yang lainnya terlibat. Dia harus melawan orang Asmodean sendiri. Bab 531, Tane. Luli bergegas maju secepat yang dia bisa. Meski begitu, puluhan Asmodean menyusul. Asmodean memiliki kemampuan unik yang dapat meningkatkan kecepatan mereka dalam rentang waktu singkat. Lusinan setelahnya jelas yang lebih kuat. Luli tidak berani melangkah lebih jauh setelah dia terbang sejauh 30 mil. Begitu prajurit manusia lainnya mengetahui apa yang sedang terjadi, Jiang Qiling mungkin memerintahkan mereka untuk melancarkan serangan karena takut akan terjadi sesuatu pada Luli. Tindakan seperti itu akan menelan banyak korban jiwa. Pangeran Naka dari Asmodean tidak termasuk di antara lusinan. Jelas, Naka juga takut mati di tangan Luli. Luli menghasilkan klon sekali lagi. Alih-alih melarikan diri, dia berlari menuju puluhan Asmodean. Berdengung. Gelombang angin sepoi-sepoi menyapu mereka. Luli menyelimuti lusinan orang Asmodean dengan serangan jiwa sekaligus. 4 dari mereka memiliki perlindungan atas jiwa mereka. Luli menyadari bahwa ada 4 dia tidak bisa memasukkan jarum emas kekuatan psikisnya, yang menjengkelkan. Jika dia hanya menyerang yang lain, keempatnya akan mengambil tindakan terhadapnya, yang mungkin mengakhiri hidupnya. Namun, jika dia tidak menyerang sama sekali, dia harus lari. Para Asmodean yang diserang oleh serangan jiwanya akan segera sadar kembali, pada saat itu ia tidak akan dapat membunuh satu pun dari mereka. Little White, bersiap-siap. Luli bergumam pada Little White. Dia harus mengambil risiko. Dia menarik senjata surgawi Raja Naga dan memotong 4 atau 5 Asmodean,
memenggal 4 dari mereka. 4 Asmodean dengan harta perlindungan jiwa berhasil menemukan di mana Luli sebenarnya. Kilauan niat membunuh muncul di mata mereka ketika tubuh mereka bersinar dalam gelap. Mereka mempercepat dan bergegas menuju Luli. Wow, wow. Salah satu Asmodean mulai melambaikan tongkatnya. Itu gelap segera dan sekitarnya dipenuhi dengan bayangan hantu. Ada juga suara seram yang konstan. Beberapa kekuatan aneh mencoba untuk melonjak ke kolam jiwa Luli. Ini adalah metode yang unik bagi orang Asmodean, yang berisi beberapa serangan jiwa untuk membingungkan pikiran orang. Tanda naga perak di kolam jiwa Luli mulai bersinar saat itu melindungi jiwanya. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan itu tidak bisa memasuki solponnya. Tongkang, Luli sekali lagi memegang pedangnya dan 4 Asmodean lainnya meninggal. 2 tombak beracun Asmodean menjangkau Luli. Kedua tombak bersinar dan bergerak dengan kecepatan cepat. Luli hanya bisa fokus pada 1 Asmodean ketika musuh-musuhnya cepat dan menyerangnya dari kedua sisi. Lebih buruk lagi, beberapa dari mereka bahkan memiliki harta untuk melindungi jiwa mereka. Kekuatan psikis Luli berubah menjadi lebih dari 10 pisau dan menikam Asmodean di sebelah kanan. Dia memotong kepalanya dengan pedang juga. Sementara itu, dia berteriak, "Little White, jaga sisi ini." Mencicit, mencicit. Little White berkicau dengan santai. Setelah itu berayun keluar dari lengan Luli, itu mengalir dalam kabur hitam. Itu hitam karena kulit Little White masih terbakar dan bulunya yang putih belum tumbuh. Apa itu? Di sebelah kiri, seorang Asmodean melihat garis hitam kabur. Karena insting, Asmodean itu memegang tombaknya dan meretasnya. Dengan beberapa percikan menyebar, tombak itu bersentuhan dengan tubuh Little White. Seolah-olah tombak itu telah menancapkan sepotong besi. Mencicit, mencicit. Little White memanjat tombak dan menggigit pergelangan tangan Asmodean. Si putih-putih menggigit sangat cepat sehingga pada waktu hanya untuk 1 tarikan napas, tangan Asmodean telah menjadi tulang. Asmodean bahkan belum sempat merasakan sakitnya. Ah! Asmodean itu mulai melolong. Dia mengayunkan tangannya, berusaha menyingkirkan Little White. Mengingat tangan itu hanya memiliki tulang, Asmodean hampir pingsan karena rasa sakit. Pada saat itu sadar, Little White telah naik ke lehernya dan mulai menggigit juga. Little White, bagus sekali. Luli berteriak lega. Yang paling membuatnya khawatir adalah pertahanan Little White. Sekarang dia bisa menenangkan pikirannya untuk melihat bahwa tombak itu tidak bisa menusuk Little White. Pada saat ini, pertahanan Little White berada pada tingkat yang mengerikan setelah disambar petir surgawi selama 7 hari 7 malam dan diubah oleh energi surgawi. Selain itu, Little White ganas dalam serangan dan kecepatan cepat. Oleh karena itu, Little White adalah kuat serba dan mungkin tidak lebih lemah dari Beast King. Mati. Sementara Little White mengurus sisi pertarungannya, pisau kekuatan psikis Luli menusuk ke dalam harta perlindungan jiwa orang Asmodean. Asmodean itu berdiri diam sejenak ketika Luli merobohkan dengan pedang dan memotong kepala Asmodean menjadi berkeping-keping. Desis, desis. Ada 2 orang Asmodean lain di sisinya dan mereka terengah-engah di tempat kejadian. Mereka ragu-ragu, kehilangan keberanian untuk menyerang Luli. Saya akan membunuhmu. Karena tidak memiliki kekhawatiran lebih lanjut, Luli mengarahkan pedangnya pada Asmodean yang kuat dan melepaskan serangan jiwa sekali lagi. Mencicit, mencicit. Little White sangat senang mendapat pujian dari Luli. Itu mulai berlari ke Asmodean lain. Bagi Little White, orang-orang Asmodean itu tidak ada bedanya dengan bisuan tingkat rendah sehingga Little White bisa membunuh mereka dengan mudah. Tongkang. Mengayunkan senjata surgawi Raja Naga, Luli menebas kepala Asmodean lainnya. Tepat pada saat itu, dia merasakan fluktuasi ruang di belakangnya. Kemudian, sebuah tombak menusuknya. Sebuah gigitan di udara dirasakan oleh Luli yang merasakan peringatan bahaya dalam jiwanya ketika dihadapkan dengan gelombang niat membunuh yang kuat. Cakar darah. Luli mendengus sementara tangan kanannya berubah menjadi cakar darah. Dia meraih tombak dan menghancurkan tombak beracun itu menjadi potongan-potongan. Dia memperpanjang cakar darahnya lebih jauh dan menghancurkan kepala Asmodean yang sedang menyelidikinya. Boom! Dengan senjata surgawi Raja Naga di tangannya yang lain, dia meretas Asmodean yang kuat di depannya. Dia lega sekarang. Mengontrol roda takdirnya untuk terbang dengan cepat, ia mulai membantai selusin Asmodean yang dirampas oleh jiwa mereka. Pada saat itu, Luli dan Little White telah membunuh 2 orang Asmodean yang kuat yang memiliki harta yang melindungi jiwa mereka.
Itu semua terjadi dalam waktu hanya beberapa napas. Kekuatan utama orang Asmodean masih di kejauhan. Bahkan Pangeran Naka yang berada di garis depan masih 3 mil jauhnya. Wosh, wosh. Semakin banyak orang Asmodean semakin dekat. Naka berhenti sekitar 1 mil jauhnya dan memerintahkan orang-orang Asmodean untuk mengelilingi Luli dalam sebuah cincin ketat untuk membunuhnya. Luli tidak memperhatikan dan membiarkan orang-orang Asmodean mengitarinya seperti yang mereka inginkan. Akan sangat mudah baginya untuk keluar dari pengepungan karena dia bisa membunuh jalan keluar. Terlebih lagi, Little White dapat membantunya. Dia percaya diri untuk mengalahkan tentara, sehingga tidak perlu baginya untuk lari. Little White, hati-hati. Luli meretas beberapa orang Asmodean sampai mati dan berbicara dengan Little White yang berlari cepat ke pasukan Asmodean. Little White mengangkat kepalanya dengan percaya diri dan berkicau sebentar. Apa yang lu saksikan selanjutnya adalah Little White melompat-lompat dari satu Asmodean ke yang lain dan leher lawan menumpahkan darah ketika Asmodean itu terjatuh ke tanah. Sesekali, Little White akan dihantam oleh beberapa tongkat atau tombak, tetapi setiap kali hanya ada beberapa percikan api atau Little White akan dihancurkan tanpa cedera. Pertahanan Little White begitu mengerikan sehingga orang-orang Asmodean tidak bisa melukainya sedikitpun. Raja Bis. Naka melihat bagaimana setiap kali Little White bergerak, pasti ada satu Asmodean yang digigit sampai mati. Ekspresi Naka berubah. Hanya Beast King yang bisa memiliki kemampuan sekuat itu. Namun, tidak ada kidan energi Beast King di Little White. Kidan energi Beast Kings begitu menakutkan sehingga mereka bisa mengaum dari jarak lebih dari 10 mil dan orang-orang akan ketakutan. Bang, bang, bang. Luli terus menyapu dengan pedangnya. Lusinan pertama orang Asmodean yang bergegas keluar sudah dipotong-potong. Luli menghasilkan puluhan klon lagi sementara dia berlari menuju Little White. Bunuh dia, bunuh manusia ini. Aku akan memberikan siapapun dengan posisi Tane jika kamu bisa membunuhnya. Teriak Naka. Luli masih sangat muda namun kemampuannya sudah menakutkan. Bersamaan dengan itu, dia memiliki binatang buas yang aneh. Jika Luli diizinkan tumbuh dan berkembang, dia akan menjadi mimpi buruk bagi 4 ras. Tane. Orang-orang Asmodean menjadi bersemangat dan bersemangat mendengar kata-kata Naka. Pertarungan Asmodean mirip dengan penguasa suatu daerah di Central Plains. Siapapun yang bisa menjadi Tane akan mengumpulkan sumber daya yang tak ada habisnya dan membuat keluarga mereka kaya dan kuat di tanah timur samudera. Mengisi. Bunuh dia. Bunuh dia. 2 hingga 3.000 orang Asmodean bergegas menuju Luli dengan ketakutan. Pasukan baru terus-menerus maju untuk menggantikan mereka yang telah maju.